Tidak mungkin pengobatan tradisional Tiongkok. Direktur itu melambaikan tangannya dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok tidak hanya membutuhkan pengetahuan teoretis tingkat tinggi, tetapi juga pengalaman klinis. Anak muda berusia 20-an tidak mungkin begitu mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tunggu dulu. Di tengah kalimatnya, ekspresi sang sutradara tiba-tiba berubah, dan dia berkata, di usia 20-an nama keluarga Zhao pengobatan tradisional Tiongkok, mungkinkah Zhao Chen? Zhao Chen? Zhao Chen yang mana? Beberapa dokter tidak langsung bereaksi. Perawat yang tadi berbicara berkata dengan penuh semangat, Zhao Chen yang mana? Ya? Tentu saja, Zhao Chen lah yang telah mengukir namanya di kalangan medis dalam beberapa bulan terakhir. Dialah yang seorang diri mengalahkan keluarga Zhao dari Jinling, mengusir Kobayashi Haruo, dan melawan tabib kampo ternama seperti Kawashima Haruto, sehingga menjunjung tinggi martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Ngomong-ngomong, dia sedang berada di Guangzhou menghadiri lelang tanaman obat, dan kudengar dia telah membudidayakan ginseng yang luar biasa. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar dia adalah penggemar Zhao Chen. Sutradara berseru, saya ingat Zhao Chen pernah berkompetisi dengan keluarga Zhao dari Jinling dalam diagnosis denyut nadi dengan menggantungkan benang. Ia mendiagnosis ratu rayap yang terluka di dalam sandaran tangan kursi hanya dengan seutas benang tipis. Ketika saya melihat adegan itu di video, saya sangat terkejut dengan keterampilan Zhao Chen dalam diagnosis denyut nadi dengan menggantungkan benang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa bukan hanya keterampilannya dalam diagnosis denyut nadi dengan menggantungkan benang begitu hebat, tetapi kemampuannya mendiagnosis melalui observasi bahkan lebih menakjubkan. Para dokter saling memandang dengan bingung, lalu bertanya, observasi? Dia bahkan belum melihat pasiennya. Bagaimana dia bisa mendiagnosis hanya dengan observasi? Dokter menjawab, tentu saja dia melihat pasien itu, hanya saja kondisi pasien belum kambuh. Salah satu dokter yang bereaksi cepat bertanya, dokter, apakah Anda mengatakan bahwa Siki juga terjangkit penyakit aneh ini? Direktur mengangguk dan berkata, Siki menghabiskan setiap hari bersama si Shanshan. Jadi tidak mengherankan kalau dia tertular penyakit aneh ini. Kemungkinan besar Zhao Chen menyadari masalah pada Siki dan dari situlah dia menyimpulkan penyakit si Shanshan. Apa? Siki juga terinfeksi penyakit aneh ini? Kemungkinan besar. Luka si Shanshan mengeluarkan nanah, dan nanah ini pasti mengandung bakteri. Siki sering bersentuhan dengan mereka, jadi kemungkinan besar dia terinfeksi. Tetapi infeksinya belum terlihat. Kami bahkan tidak menyadarinya. Para dokter berdiskusi di antara mereka sendiri, dan semuanya sepakat bahwa spekulasi direktur cukup masuk akal. Hanya ini yang dapat menjelaskan mengapa Zhao Chen dapat mendiagnosis kondisi si Shanshan secara akurat tanpa harus melihatnya langsung. Tanpa mereka sadari, kemampuan Zhao Chen jauh melampaui imajinasi mereka. Selanjutnya, para dokter mengambil darah Siki untuk menguji apakah ia benar-benar terinfeksi patogen penyebab penyakit aneh ini. Namun, hasil tes menunjukkan bahwa ia benar-benar sehat dan tidak memiliki patogen baru yang ditemukan dalam darah beracun si Shanshan. Aneh, apa yang terjadi? Mungkinkah tebakanku salah? Direktur itu mengerutkan kening, tampak bingung dan heran. Para dokter juga merasa aneh. Beberapa berspekulasi, mungkinkah Zhao Chen sudah merawat Siki? Karena kondisinya tidak serius, ia langsung menyembuhkannya, sehingga tidak ditemukan masalah. Mendengar hal itu, sang direktur berpikir hal itu sangat mungkin terjadi dan buru-buru bertanya kepada Siki apakah memang begitu. Tuan Zhao tidak memberiku obat apapun, kata Siki sambil menggelengkan kepalanya. Dokter berkata, tidak harus obat-obatan, bisa juga akupunktur atau yang lainnya. Lagi pula, ada banyak cara untuk mengobati penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah Anda mengalami sesuatu yang aneh saat itu? Ada yang aneh? Siki berpikir sejenak lalu berkata dengan agak malu. Tiba-tiba aku merasa ingin kentut, tapi aku tak bisa menahannya. Apapun yang kulakukan, dan akhirnya kentutku bau sekali. Saat itu, ia tiba-tiba berseru. Yang membuat penasaran sekelompok dokter, yang semuanya bertanya apakah ia ingat sesuatu. Siki menjawab, bau kentutku sangat mirip dengan bau darah beracun yang dikeluarkan Shanshan. Keduanya bau busuk yang mirip dengan mayat yang membusuk. Seperti dugaanku. Seru direktur itu bersemangat. Pak Tuasi, dulu kau juga menderita penyakit aneh ini, sama seperti putrimu, tapi tak pernah muncul. Alasan dia kentut bau busuk itu karena Zhao Chen menyembuhkan penyakitmu. Bau busuk itu adalah energi jahat yang terkumpul di tubuhmu. Benarkah? Mulut Siki ternganga karena terkejut. Sutradara berkata dengan yakin, pasti begitu. Kalau tidak, hal-hal ini tidak masuk akal. Tapi Tuan Zhao tidak memperlakukan saya. Saya ingat sekarang, dia menyentuh saya beberapa kali. Mungkinkah itu perlakuannya? Kenang Siki. Itu mungkin. Mungkin saat aku menyentuhmu, aku sedang memberimu perawatan akupunktur. Setahuku, kemampuan akupunktur Zhao Chen sangat mengesankan. Bahkan dokter kampo Jepang yang terkenal, Kobayashi Haruo, benar-benar dikalahkannya dalam seni akupunktur.
Itu juga bisa berupa pijatan. Jangan konyol. Pijat memang bagus untuk mengatasi ketegangan otot, spondilosis servikal, spondilosis lumbal, dan penyakit lainnya, tapi bagaimana mungkin bisa digunakan untuk mengobati penyakit kulit? Penyakit Pak Tuasi belum kambuh, kan? Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, itu berarti faktor patogenik masih bersembunyi di kulit. Bukan tidak mungkin untuk mengeruk meridian dan meningkatkan energi vital tubuh untuk mengeluarkan faktor patogenik melalui pijatan. Para dokter ramai berspekulasi. Semuanya bertanya-tanya bagaimana Zhao Chen memperlakukan Siki. Meskipun teori mereka sangat imajinatif, teori-teori itu tetap berada dalam ranah kedokteran. Tidak seorang pun tahu bahwa Siki sebenarnya dikutuk, dan Zhao Chen, tanpa mengobatinya, telah mematahkan kutukan itu. Direktur mengangkat tangannya, memberi isyarat agar diam, dan berkata, "Baiklah, berhenti berdebat. Pak Tuasi, cepat panggil Zhao Chen dan tanyakan apakah dia bisa menunjukkan resep untuk mengobati si Shanshan. Tanyakan juga bagaimana dia menyembuhkan penyakitmu yang tersembunyi." "Baiklah, saya akan menelepon dan bertanya," jawab Siki, sama penasarannya dengan pertanyaan kedua. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor yang diberikan Zhao Chen, lalu menghubunginya. Panggilan itu segera dijawab, dan Siki berkata, "Permisi, apakah ini Tuan Zhao Chen?" Suara Zhao Chen terdengar di telepon. "Ini aku." "Siapa ini?" Unit perawatan intensif menjadi sunyi. Semua orang menutup mulut dan memasang telinga, ekspresi mereka sangat serius, seolah-olah mereka sedang menguping informasi rahasia yang penting. Siki memperkenalkan dirinya, "Halo Tuan Zhao, saya Siki." "Siki? Siki yang mana?" Zhao Chen bertanya. Siki kemudian teringat bahwa dia tidak memberitahu Zhao Chen namanya karena dia khawatir dengan kondisi putrinya. Dan dengan cepat berkata, "Dialah yang mendapat 2 resep dari Anda untuk merawat putriku." "Oh, itu kamu." Zhao Chen kemudian mengenali orang itu dan bertanya, "Jadi, apakah kamu yang memberi putrimu obat itu?" Siki menjawab, dia meminumnya, dan nanah serta darah beracun di tubuhnya pun dikeluarkan. Zhao Chen memberi instruksi. Setelah nanah dan darah beracunnya keluar, ingatlah untuk mengoleskan obat luar untuk menyembuhkan luka. Selain itu, apakah sup ginsengnya sudah siap? Kamu bisa memberikannya padanya sekarang. Siki langsung menjawab, "Ya, saya akan mengoleskan obat luarnya nanti. Sup ginsengnya belum diseduh, saya akan masuk sebentar lagi." Direktur berdiri tepat di sebelah Siki dan mendengar percakapan itu dengan jelas. Ia segera menoleh ke seorang perawat dan menginstruksikannya. "Cepat, pergi ke apotek obat Cina dan minta mereka menyeduh sup ginseng lalu mengirimkannya." Perawat itu menanggapi, berbalik dan meninggalkan unit perawatan intensif, menuju apotek pengobatan tradisional Tiongkok. Mendengar suara sutradara, Zhao Chen bertanya, "Apakah ada orang lain bersamamu?" Siki kemudian teringat hal penting itu dan buru-buru berkata, "Ini dokter di rumah sakit. Mereka meminta saya untuk bertanya apakah mereka boleh melihat resep yang Anda berikan kepada putri saya. Dengan begitu, jika mereka bertemu pasien serupa di kemudian hari, mereka akan punya cara untuk mengobatinya. Tentu, biarkan mereka yang mengendarainya." Zhao Chen langsung setuju. Direktur di sebelahnya, yang tadinya ingin mengambil telepon dari Siki untuk membujuk Zhao Chen, terkejut dengan jawaban lugas itu dan langsung berkata, "Zhao Chen, apa kau benar-benar akan menunjukkan resepnya kepada kami? Resep ini sangat mujarab dan bisa disimpan sebagai resep rahasia. Kau harus memikirkannya baik-baik." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Di mata saya, tidak ada formula rahasia yang berharga, yang ada hanyalah cara efektif untuk menyelamatkan nyawa. Apa gunanya formula yang baik jika disembunyikan? Hanya dengan menyebarkannya, lebih banyak pasien yang menderita dapat diselamatkan. Anda tidak hanya dapat melihat 2 formula yang saya berikan kepada Tuan Si, tetapi juga mempublikasikannya. Selama formula tersebut dapat menyelamatkan lebih banyak orang dengan gejala serupa, saya akan merasa puas." Siki telah menyalakan speakerphone di ponselnya saat direktur berbicara, sehingga kata-kata Zhao Chen terdengar jelas oleh semua dokter dan perawat di unit perawatan intensif. Seluruh ruangan langsung hening. Semua orang sangat terkejut dengan kata-kata Zhao Chen. Setelah beberapa lama, sang sutradara berkata dengan penuh emosi, "Zhao Chen, saya mengagumi kemurahan hati Anda." Para dokter lainnya pun tersadar dan berseru dengan heran. Selalu memikirkan pasien dan selalu mengkhawatirkan mereka, Zhao Chen masih sangat muda, namun etika dan perilaku medisnya begitu mulia, membuat kami merasa malu. Dia sangat terampil dan berkarakter baik. Jangan tertipu oleh usianya yang masih muda, Zhao Chen sudah memiliki sikap seperti dokter ternama. Dibandingkan dengan Zhao Chen, aku merasa aku jauh lebih rendah. Aku tak pernah menyangka akan mendapat pelajaran sebagus ini dari seorang pemuda hari ini. Zhao Chen, aku akan mengingat kata-katamu dan belajar darimu di masa depan. Zhao Chen sedikit malu mendengar pujian itu dan segera berkata, "Senior, kalau kalian terus memujiku, aku akan menjadi sombong." Lelucon itu menghibur semua orang, dan tawa langsung memenuhi unit perawatan intensif. Setelah tertawa, sang sutradara berkata dengan nada yang sangat serius,
Anda berhak untuk bangga. Di luar unit perawatan intensif, orang-orang yang tidak menyadari situasi tersebut terkejut dan tidak dapat mengerti mengapa terdengar ledakan tawa dari dalam. Mungkinkah pasien yang sakit kritis berhasil diobati? Tapi tidak ada alasan untuk tertawa seperti itu. Seketika segala macam spekulasi bermunculan. Para dokter dan perawat di unit perawatan intensif tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka semua mendengarkan panggilan telepon Zhao Chen dengan saksama. Kau terlalu menyanjungku, senior. Zhao Chen tidak tahu siapa yang ada di ujung telepon, jadi dia hanya bisa memanggilnya senior. Sutradara berkata, kata-kata ini mungkin menjadi sumber kebanggaan bagi orang lain, tetapi tidak bagi Anda. Zhao Chen terkekeh 2 kali, tidak memikirkan masalah itu lebih lanjut, dan malah berkata, senior, Tuan Si, ada hal lain? Kalau tidak, saya tutup dulu ya, saya sedang sibuk. Direktur itu dengan cepat berkata, kamu sibuk, kami tidak akan mengganggumu lagi. Si Qi berkata, Tuan Zhao, terima kasih banyak telah menyelamatkan putri saya. Setelah dia pulih, saya pasti akan membawanya mengunjungi Anda dan berterima kasih atas penyelamatan nyawanya. Zhao Chen berkata, Tuan Si, Anda tidak perlu bersikap sopan. Namun, saya punya nasihat untuk Anda, dan saya harap Anda mau mendengarkannya. Si Qi buru-buru berkata, silakan bicara, saya pasti akan mendengarkan. Zhao Chen berkata, penyakit aneh yang diderita putri Anda sebenarnya disebabkan oleh Anda. Pekerjaan Anda tidak terlalu bersih, dan Anda telah membawa beberapa roh jahat dari luar. Anda memiliki kondisi fisik yang baik dan sesuatu yang melindungi Anda, sehingga penyakitnya tidak langsung kambuh. Namun, putri Anda tidak memiliki apapun untuk melindunginya, itulah sebabnya dia seperti ini sekarang. Jika Anda ingin keluarga Anda aman, Anda harus mengubah pekerjaan Anda dan mencari pekerjaan lain. Karena ada orang luar di sekitar Si Qi, kata-kata Zhao Chen agak ambigu, tetapi dia yakin bahwa Si Qi pasti akan mengerti. Memang demikianlah adanya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Chen, Si Qi langsung mengerti bahwa Zhao Chen sedang menasihatinya untuk berhenti merampok makam. Dan penyakit putrinya juga disebabkan oleh perampokan makam. Si Qi tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali ketika pertama kali memasuki dunia pekerjaan ini, gurunya pernah mengeluh bahwa mereka yang terlibat dalam penjarahan makam jarang sekali berakhir baik. Karena penjarahan makam dianggap sangat tidak bermoral. Selama bertahun-tahun, meskipun segala sesuatunya berjalan lancar baginya, ia tidak menganggap serius kata-kata gurunya. Hari ini, pengingat, atau lebih tepatnya peringatan dari Zhao Chen, mengingatkannya kembali akan hal itu. Gurunya telah meninggal dunia, dan ketika ia meninggal, tak ada sanak saudara yang menemaninya. Hanya dia dan murid-murid lainnya yang ada di sana. Bukan karena keluarganya tidak mau datang, melainkan karena keluarga tuannya sudah lama meninggal dunia karena berbagai macam penyakit. Kalau dipikir-pikir lagi, kematian keluarga majikanku mungkin bukan kecelakaan, melainkan hukuman atas perampokan makam. Hukuman ini tidak menimpa majikanku karena mereka semua mengenakan jimat pelindung leluhur. Namun, kerabat mereka tidak. Karena itu, mereka lolos dari hukuman, tetapi keluarga mereka menanggung akibatnya. Pada saat singkat itu, Si Qi memikirkan banyak hal. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, Tuan Zhao, saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya pasti akan berganti karir di masa depan. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Tetapi dia memiliki seorang putri dan sebuah keluarga. Kali ini, putrinya diselamatkan oleh Zhao Chen, tapi bagaimana dengan lain kali? Sekalipun putrinya berhasil lolos dari bahaya setiap kali, ia tetap akan sangat menderita. Jadi, demi putriku, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri, lebih baik berganti karir. Baguslah kau mengerti. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang. Setelah itu, Zhao Chen menutup telepon. Si Qi memegang telepon, berdiri di sana sejenak, lalu menghela napas berat. Menatap si Shanshan di ranjang rumah sakit, ia berkata dengan rasa bersalah, putriku, ini semua salahku. Pak Tua, apa sebenarnya pekerjaanmu? Tanya seorang dokter dengan rasa ingin tahu. Si Qi sedikit tersipu, merasa malu mengungkapkan bahwa ia seorang perampok makam. Lagi pula, kalau ada yang menelepon polisi, ia pasti akan berakhir di kantor polisi. Dia hanya bisa berkata samar-samar, itu bukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan itu berat dan melelahkan, penghasilannya tidak banyak, dan sangat berbahaya. Melihat bahwa ia tidak akan mengatakannya secara langsung, orang-orang tidak mendesaknya lebih jauh, hanya berkata, kalau begitu, kamu sebaiknya ganti pekerjaan saja. Pada saat ini, dokter yang bertugas tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan menyesal, ya ampun, saya benar-benar lupa bertanya kepada Zhao Chen bagaimana dia menyembuhkan Si Qi. Haruskah kita menelepon kembali dan bertanya lagi? Seseorang menyarankan. Tidak. Tolak direktur dengan tegas. Zhao Chen sudah bilang dia sedang sibuk sekarang, jadi jangan ganggu dia dengan telepon untuk masalah sepele seperti ini. Lausi, Zhao Chen baru saja bilang setelah obat oral habis, masih ada obat topikal?
Sudahkah kamu menyiapkannya? Bagaimana kalau kamu ambil resepnya dan aku akan menyuruh seseorang menyiapkannya untukmu di apotek? Oke, jawab si Qi. Karena Zhao Chen sudah setuju untuk membiarkan orang lain melihat resepnya, dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Dia segera mengeluarkan kedua resep dan menyerahkannya kepada direktur. Direktur pertama-tama membuat salinan, lalu meminta seseorang membawa resep tersebut untuk penggunaan luar ke apotek. Ia sendiri membawa salinan resep tersebut ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mencari ahli TCM yang familiar agar dapat mempelajari kedua resep tersebut secara bersamaan. Dokter-dokter lain, baik yang berkonsultasi dengan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang familiar maupun yang mencoba mencari tahu sendiri, semuanya mempelajari dan mendalami kedua resep ini dengan sangat serius. Dedikasi mereka yang terfokus seolah-olah kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa orang juga telah menyusun cerita ini menjadi sebuah artikel dan mempostingnya di Weibo. Akun Weibo orang ini terverifikasi. Ia dulu sering membantu orang-orang dengan masalah medis di Weibo, yang membuatnya cukup terkenal dan menarik banyak pengikut. Postingannya di Weibo langsung menarik banyak perhatian dan diskusi. Orang ini luar biasa. Dia bisa mendiagnosis kondisi pasien secara akurat dan meresepkan obat yang efektif tanpa perlu melihatnya. Zhao Chen? Nama itu terdengar familiar. Sialan, itu dia orang yang menghabiskan 200 juta untuk membeli Ganoderma lucidum di pelelangan tanaman obat. Aku tidak menyangka dia bukan hanya seorang taipan, tapi juga punya keterampilan medis sehebat itu. Di lantai atas, kau baru menyadari betapa terampilnya Zhao Chen? Cari saja berita tentang konfrontasi medis Tiongkok-Jepang sebelum tahun baru Imlek. Zhao Chen sendirian menggagalkan upaya gabungan sekelompok tabib kampo Jepang yang ternama, menjunjung tinggi martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Ya ampun, aku baru saja membaca berita tentang Zhao Chen, dan aku tercengang dengan semua hal yang telah dia lakukan. Dia luar biasa. Dia hampir tidak manusiawi. Apa sebenarnya yang dilakukan Zhao Chen? Bisakah seseorang menjelaskannya? Tak lama kemudian, banjir balasan yang meminta penjelasan muncul di bawah postingan Weibo ini. Lagi pula, bagi kebanyakan orang di luar dunia medis, nama Zhao Chen masih cukup asing. Permintaan mereka dikabulkan, dan seorang pemikir cemerlang menyusun daftar prestasi utama Zhao Chen dan mempostingnya secara daring. Saat postingan statistik ini muncul, hal itu langsung menimbulkan sensasi baru. Penulis postingan ini telah berusaha keras. Ia tidak hanya mengumpulkan berbagai berita terkait Zhao Chen secara daring, tetapi juga mengunjungi forum internal Universitas Kedokteran Tsinghua untuk menggali banyak informasi. Oleh karena itu, postingan statistik ini sangat terperinci, mencantumkan semua peristiwa utama yang telah dicapai Zhao Chen. Setelah membaca postingan ini, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi tanda baca baru Zhao Chen dan terjemahan artikel Bao Mingquan Xinglun, yang menyebabkan kehebohan besar dalam bidang penelitian teks medis kuno. Kami menghargai tindakan heroiknya dalam membalikan keadaan, melangkah maju di saat yang genting, mengalahkan Kobayashi Haruo, dan mengungkap rencana penipuannya. Saya kagum bahwa dia sendirian mengalahkan keluarga Zhao dari Jinling, keluarga medis dengan sejarah ratusan tahun. Yang lebih mengejutkan saya adalah bahwa kertas ujiannya diterbitkan langsung di Jurnal Kedokteran Tiongkok, menjadikan Jurnal Kedokteran Tiongkok paling terkemuka dan terkemuka di Tiongkok ini sebagai edisi khusus pribadi. Saya merasa hal itu sangat menarik. Selanjutnya, penulis merasa takjub dengan penelitiannya terhadap buku Huang Di Waijing dan menuliskan pujian dari M. Guo Tao, Kang Feng Yu, dan lainnya. Melihat para pakar ternama dan profesor berwibawa memuji Zhao Chen, mengatakan bahwa penelitiannya di bidang Huang Di Waijing adalah yang terdepan di antara semua orang, satu kata yang terlintas di benak adalah luar biasa. Tentu saja, yang benar-benar membuat orang bersemangat adalah Zhao Chen, melawan segala rintangan, berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan dokter-dokter kampo Jepang ternama seperti Genji Doju dan Kawashima Haruto, yang memaksa mereka pensiun dari dunia medis. Ketika menghadapi tantangan dari berbagai sekolah kampo Jepang, ia langsung membuat pernyataan yang berani, mengatakan bahwa ia akan datang untuk menantang mereka satu persatu tanpa mereka perlu menantangnya. Peristiwa ini tidak hanya menjunjung tinggi martabat pengobatan Tiongkok, tetapi juga menunjukkan keberanian dan kebanggaan rakyat Tiongkok. Banyak orang yang menyaksikannya tak kuasa menahan diri untuk bersorak mendukung Zhao Chen di depan komputer atau ponsel mereka. Kemudian terjadilah kejadian terkini. Orang-orang menyaksikan Zhao Chen menggunakan ginseng liar berusia seabad yang dibudidayakannya sendiri untuk mengalahkan Korea yang arogan, mengalahkan ginseng Taeguk, harta nasional Korea, dan merebut posisi teratas dalam daftar Raja Ginseng. Mereka juga menyaksikan pertaruhan 100 juta yuan Zhao Chen dengan Shiki dan pembelian 10 jamur Ganoderma lucidum yang boros oleh Zhao Chen seharga 200 juta yuan. Jika insiden sebelumnya mengejutkan orang-orang dengan keterampilan medis Zhao Chen, insiden ini telah membuat mereka berseru bahwa Zhao Chen sangat kaya, sangat kaya. Banyak orang bahkan meninggalkan komentar di bawah postingan tersebut yang mengatakan mereka ingin memiliki bayi Zhao Chen. Parahnya, bukan hanya perempuan yang berkomentar seperti ini, tetapi sekelompok pria kekar juga meneriakannya. Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, dibagikan dan dikomentari secara luas oleh netizen.
Beberapa menjuluki Zhao Chen saudara dokter ajaib, sementara yang lain merasa ia seharusnya dipanggil saudara orang kaya. Bahkan banyak akun pemasaran dan toko berpengaruh ikut serta dalam diskusi, ikut serta dan memastikan postingan tersebut menjangkau halayak yang lebih luas. Ketenaran Zhao Chen meningkat pesat. Kemudian orang lain muncul dan menjatuhkan beberapa bom, menyebabkan ketenaran Zhao Chen yang sudah meledak menjadi lebih tinggi lagi. Orang pertama yang muncul dan mengungkapkan informasi tersebut adalah seseorang dengan nama Daring Dancing Prodigy. Ia membalas unggahan tersebut dengan statistik poster aslinya telah berupaya keras, menghimpun pencapaian Zhao Chen secara detail, tetapi terbatas pada bidang medis, yang kurang ideal. Perlu diketahui bahwa selain jenius di bidang kedokteran, Zhao Chen juga sangat berbakat di bidang lain. Misalnya, Zhang Liping baru-baru ini memenangkan beberapa penghargaan internasional, dan tarian, Peri Terbang di Awan, yang dipuji oleh banyak seniman dan penari asing sebagai tarian peri oriental, dikoreografikan oleh Zhao Chen. Melodi Peri Terbang di Awan, yang melengkapi tarian dengan sempurna dan dipuji oleh banyak musisi sebagai musik surgawi yang tiada tara, juga digubah olehnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencari video gala malam tahun baru tahun lalu di Universitas Kedokteran Tsinghua. Video tersebut menampilkan penampilan Zhao Chen yang luar biasa. Oh, dan omong-omong, pertunjukan sulap Zhao Chen juga cukup mengesankan, jelas setara dengan pesulap papan atas. Saat balasan postingan ini pertama kali muncul, banyak yang menanggapinya dengan skeptis dan mengejek. Kau bercanda? Mahakarya Tari Timur, Peri Terbang di Awan, ternyata dikoreografikan oleh Zhao Chen? Klaim yang keterlaluan. Saya akui Zhao Chen sangat ahli dalam pengobatan, tapi mengatakan dia juga jago menari dan bermain gukin agak berlebihan, ya? Bahkan jika dia pindah ke bidang lain, mustahil baginya untuk mencapai hasil sehebat itu. Teruslah membual. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau Zhao Chen adalah Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini? Orang-orang ini mengira mereka telah menampar wajah Dancing Prodigy. Tetapi mereka segera menyadari bahwa merekalah yang telah ditampar. Karena seseorang pergi ke situs web video dan menemukan rekaman pesta malam tahun baru Universitas Kedokteran Tsinghua, dan melihat penampilan luar biasa Zhao Chen dan Lin Sui. Keduanya tampak seperti pasangan yang serasi, sehingga membuat semua orang berseru, tampan sekali, dan cantik sekali. Pertunjukan sulap Zhao Chen juga sangat menarik perhatian netizen, memicu berbagai studi dan spekulasi, yang tampaknya tidak masuk akal. Bahkan banyak pesulap ternama pun terkesima dengan sulap Zhao Chen. Tidak dapat memahami bagaimana ia berhasil membawa patung dari taman bermain ke atas panggung dan kemudian membuatnya menghilang lagi. Keahliannya sungguh luar biasa. Sebelum keterkejutan masyarakat mereda, bom lain dijatuhkan. Kali ini, wahyu datang dari seorang kaligrafer ternama, yang membalas unggahan statistik tersebut sebenarnya. Kaligrafi Master Zhao Chen juga cukup bagus. Aksara lari, aksara kursif, aksara biasa, aksara klerikal, semua jenis kaligrafi adalah kelas 1 di tangannya. Tidak, harus dikatakan bahwa semuanya kelas atas. Guru saya akhir-akhir ini mempelajari kaligrafi Master Zhao Chen sampai lupa makan dan tidur. Jika orang lain yang mengatakan ini, hanya sedikit yang akan mempercayainya. Tetapi orang ini adalah seorang kaligrafer ternama, tokoh terkemuka di kalangan generasi menengah. Dan gurunya adalah murid yang sangat berbakat dari kaligrafer ternama, He Junwoo. Bahkan He Junwoo belajar di bawah bimbingannya. Sampai-sampai ia mengabaikan tidur dan makan betapa hebatnya kaligrafi Zhao Chen. Mungkin kaligrafinya benar-benar mencapai tingkat tertinggi. Di tengah semua pengungkapan yang mengejutkan ini, orang-orang terperangah saat mengetahui bahwa Zhao Chen bukan hanya seorang jenius medis, tetapi juga telah merambah ke bidang tari, musik, dan kaligrafi, mencapai kesuksesan luar biasa di masing-masing bidang tersebut. Hal ini memicu diskusi yang lebih panas. Meskipun tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana Zhao Chen mencapai prestasi ini, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa bahkan seumur hidup. Satu hal diakui secara universal, Zhao Chen adalah seorang jenius. Seorang jenius. Zhao Chen tidak tahu bahwa ia telah menjadi sensasi internet tanpa menyadarinya. Namun, dia merasakan manfaat menjadi terkenal. Gelombang doa-doa pemujaan bergulung-gulung ke arahnya bagai air pasang, meresap ke dalam tubuhnya. Tentu saja, karena tingkat pemujaan di antara umat sangat dangkal, jauh dari tingkat pemujaan fanatik, doa-doa pemujaan ini secara individual sangat lemah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Kekuatan gabungan ribuan jamaah tidak bisa diremehkan. Aneh. Mengapa tiba-tiba terjadi lonjakan pemujaan? Merasakan perubahan pada tubuhnya, Zhao Chen terkejut. 2 hari yang lalu, setelah aksinya di pelelangan tanaman obat diberitakan di surat kabar, ia juga menerima gelombang kekaguman dan dukungan. Tetapi dampaknya jauh berbeda dengan kali ini. Saat dia tengah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, teleponnya mulai berdering, memberitahukan beberapa pesan yang belum terbaca. Zhao Chen mengambil ponselnya dan melihat pesan dari guru dan teman-teman sekelasnya. Saat hendak membacanya, Zhao Ling menelepon. Sebelum ia sempat menjawab, Zhao Ling berseru dengan penuh semangat, "Kakak, kamu terkenal. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan populer? Atau
Tidak populer? Tanya Zhao Chen bingung. Zhao Ling segera menceritakan kejadian yang terjadi secara daring kepada Zhao Chen. Setelah mendengarkan, ia menyadari bahwa campur tangannya untuk menyelamatkan Putri Siki justru telah menyebabkan kehebohan dan menjadikannya selebritas internet. Ini sungguh berkah yang tak terduga. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun ia tidak peduli dengan ketenaran, mendapatkan sedikit kekaguman dan meningkatkan kultivasinya pada akhirnya adalah hal yang baik. Zhao Ling sangat gembira. Ia tertawa dan berkata, "Kak, kamu sekarang seorang selebriti. Kamu harus pakai kacamata hitam kalau keluar rumah supaya tidak dikerumuni penggemar." Zhao Chen terkekeh tidak berlebihan. Ketenaran di internet datang dan pergi dengan cepat. Selama ada topik hangat baru yang muncul dalam 1 atau 2 hari ke depan, saudaramu akan langsung dilupakan. Benar. Zhao Ling merasa sedikit menyesal, tetapi tak lama kemudian sebuah ide cemerlang muncul di benaknya, dan ia berkata, "Kak, kenapa tidak membuat siaran langsung atau semacamnya? Bukankah itu sangat populer sekarang? Dengan ketenaranmu saat ini, kamu pasti akan menarik banyak penggemar jika membuat siaran langsung." Zhao Chen berkata dengan kesal, "Lupakan saja. Aku tidak tertarik menjadi selebritas internet. Dasar gadis, bukannya belajar dengan benar, apa yang kau teliti seharian ini? Katakan padaku, bagaimana dengan les privatmu? Kemajuannya luar biasa cepat." Lapor Zhao Ling. "Dengan dupa penenang yang kau berikan, kondisi belajarku sungguh luar biasa. Tutorku sudah bilang tidak lama lagi aku akan bisa mengejar atau bahkan melampaui kemajuan belajar murid-murid baru." Bagus. Zhao Chen sangat puas, memuji Zhao Ling beberapa kali, lalu bertanya tentang Lin Sui. "Kakak iparku ada di sebelahku. Aku akan memberinya ponselnya, dan kalian berdua bisa mengobrol." Zhao Ling sangat bijaksana. Ia menyerahkan ponselnya kepada Lin Sui, lalu mengambil buku dan pergi ke ruang kerja untuk mulai belajar. Zhao Chen dan Lin Sui mengobrol di telepon selama lebih dari setengah jam, hingga baterai ponsel hampir habis, sebelum akhirnya menutup telepon dengan enggan. Baru setelah itu, Zhao Chen sempat memeriksa pesan-pesan di ponselnya, semuanya berisi ucapan selamat atas ketenarannya. Setelah memikirkannya, dia masih menulis pesan terima kasih dan mengirimkannya kepada semua orang. Setelah meletakkan teleponnya untuk mengisi daya, Zhao Chen mengambil pil ki pemurnian yang baru saja dibuatnya. Pil ini dibuat dengan menghancurkan herba obat menggunakan wadah dan alu. Dari luar, pil ini tampak tidak berbeda dengan pil pemurni ki biasa. Mengenai efeknya, kita harus menunggu pengujian untuk mengetahuinya. Metode pengujian Zhao Chen sangat langsung. Dia menelan pil ki pemurnian dan mulai berlatih teknik menelan paus. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sekali lagi menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Para kultivator yang mencari gadis iblis kecil senior di sekitar mulai sibuk lagi. Namun, seperti sebelumnya, mereka hanya bisa menentukan area umum, tetapi tidak bisa menentukan lokasi persisnya. Dan area umum ini pun tidak berbeda dari sebelumnya. Di mana sebenarnya iblis kecil senior Para pembudidaya sangat kecewa setelah pencarian mereka yang sia-sia. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Zhao Chen membuka matanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Melalui kultivasinya sebelumnya, dia telah mengidentifikasi efek dari kumpulan pil ki pemurnian ini. Setelah menggunakan Stopless Master Obat dan Alu Master Obat, efek pil ki pemurni memang meningkat. Kali ini, karena ini pertama kalinya saya menggunakan kedua harta ini, saya belum terbiasa. Namun, meskipun begitu, efek pil ki pemurni meningkat sebesar 12%. Saya yakin di masa mendatang, setelah saya terbiasa menggunakan Stopless Master Obat dan Alu Master Obat, meskipun saya tidak dapat mencapai peningkatan 20% setiap kali, saya masih dapat mempertahankan peningkatan yang stabil di atas 16%. Zhao Chen sangat puas dengan peningkatannya. Setelah menguji kekuatan Guci Master Obat dan Alu Master Obat, Zhao Chen menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Harta berharga seperti itu paling aman disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Ia hanya bisa mengambilnya saat dibutuhkan. Ada hal lain yang membuat Zhao Chen sangat bahagia. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan pemujaan dan energi spiritual dari langit dan bumi, kultivasinya hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam ki pendengaran dan bergerak dari alam bawaan ke alam yang diperoleh. Dan dia dapat mengambil langkah itu kapan saja. Namun Zhao Chen tidak terburu-buru, karena ia mengetahui dari lembar informasi bahwa kesengsaraan dan cobaan yang dihadapi saat berpindah dari alam yang diperoleh ke alam bawaan jauh lebih sulit dan berbahaya daripada kemajuan alam sebelumnya. Sebagai seorang kultivator nakal, Zhao Chen tidak memiliki guru yang melindunginya. Jadi ia harus melakukan persiapan yang matang sebelum mencoba menerobos ke alam bawaan. Terobosan sebesar itu, jika gagal, akan menjadi malapetaka bagi seorang kultivator. Dalang, berdasarkan situasiku, rancanglah metode teraman untuk menerobos ke alam bawaan, perintah Zhao Chen. Ya, jawab sang dalang, dan segera memproyeksikan rencana lengkap secara tertulis di depan mata Zhao Chen. Solusi yang diberikan sang dalang adalah menggabungkan susunan sihir pelindung dengan artefak sihir pertahanan,
dan sekaligus memberikan mantra berkat untuk meminimalkan bahaya yang dihadapi saat mencoba maju ke alam yang lebih tinggi. Zhao Chen membuat penilaian mental dan menyimpulkan bahwa solusi yang diusulkan Sang Dalang memang merupakan pilihan yang paling aman. Namun, ada 3 jenis material yang dibutuhkan untuk membangun susunan dan menyempurnakan senjata yang saat ini belum dimilikinya. Sepertinya aku harus mencarinya di forum para kultivator. Zhao Chen menyalakan komputernya, menghubungkannya ke VPN, dan masuk ke forum para kultivator. Kemunculannya langsung menimbulkan sensasi di forum para kultivator. Tetapi karena ia telah mengatur akunnya untuk menolak pesan pribadi dari orang asing, ia tidak terganggu. Mengklik ke pasar hantu raksasa, Zhao Chen mencari 3 material yang hilang. Dia menemukan 2 di antaranya dan meninggalkan pesan untuk penjualnya. Tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang menjual bahan yang disebut kristal lava. Kenapa tidak ada yang menjual kristal lava? Material ini sangat langka. Zhao Chen mengerutkan kening. Jika Anda tidak dapat menemukan materi ini di forum petani, maka akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun, Zhao Chen segera menyadari bahwa meskipun kristal lava memang langka, kristal tersebut bukan tidak tersedia untuk dijual. Hanya saja, transaksi kristal lava baru-baru ini telah selesai, dan ketika ia mencari sebelumnya, ia menambahkan kondisi saat ini dijual, sehingga ia tidak melihatnya. Sepertinya tidak ada yang menjualnya saat ini. Zhao Chen menghela napas lega. Karena terlalu malas menunggu, ia langsung mengajukan permintaan pembelian di pasar hantu raksasa, yang menunjukkan bahwa ia ingin membeli sejumlah kristal lava. Harganya bisa dinegosiasikan, dan peminat dapat meninggalkan nomor kontak Kiki mereka, dan ia akan menghubungi mereka tepat waktu. Setelah memposting permintaan pembelian, Zhao Chen keluar dari forum dan mematikan komputernya. Ia punya hal lain untuk dilakukan. Tanpa sepengetahuannya, postingan permintaan pembelian ini menyebabkan sensasi baru di forum petani, dengan banyak orang mendiskusikan masalah tersebut. Iblis kecil senior MM telah muncul. Dia mengajukan permintaan pembelian di pasar hantu raksasa. Ingin membeli kristal lava. Kristal lava? Aku punya 1 batch, tapi baru kujual bulan lalu. Untuk apa senior menginginkan kristal lava itu? Bukankah benda ini digunakan untuk membuat susunan sihir? Mungkinkah dia akan membuat susunan sihir yang tak tertandingi? Meskipun kristal lava adalah material untuk membangun susunan, kualitasnya bukan yang terbaik. Kristal lava cukup bagus untuk membangun susunan biasa. Tetapi untuk susunan yang tak tertandingi, kristal lava jauh dari memadai. Bagi yang lain, kristal lava mungkin tak cukup untuk membentuk susunan yang tak tertandingi. Tetapi hantu kecil senior MM bukanlah orang biasa. Di tangannya, bahkan benda paling sederhana dan paling biasa pun dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Tepat ketika para kultivator bertanya-tanya tentang niat Zhao Chen menginginkan kristal lava, seseorang tiba-tiba melompat keluar dan berteriak, "Ada yang punya kristal lava? Aku akan membelinya dengan harga tinggi." Kejadian ini membuat banyak orang bingung apa yang terjadi. Ada yang benar-benar mencoba mencuri kristal lava dari hantu kecil senior MM? Beberapa orang yang cerdik menebak niatnya dia tidak ingin mencuri kristal lava dari hantu kecil senior MM. Melainkan ingin mengumpulkan sejumlah kristal lava untuk dijual kepada hantu kecil MM, sehingga dia bisa mendapatkan informasi kontaknya dan semakin dekat dengannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang menyadari apa yang terjadi dan mulai bertanya tentang kristal lava. Mereka melakukan ini hanya untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan untuk lebih dekat dengan gadis iblis kecil itu, kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari gadis iblis kecil itu. Zhao Chen tidak menyangka kalau jabatan pengadaannya akan menimbulkan keributan di kalangan petani, dan bahkan menaikkan harga kristal lava, menyebabkannya meroket 1 atau 2 kali lipat. Saat ini dia sedang sibuk membuat baju zirah jiwa untuk Zhao Mei. Saat menjelajahi pasar barang antik Siguan hari ini, Zhao Chen tidak hanya membantu Wu Yan memilih hadiah ulang tahun, tetapi juga mencari bahan untuk membuat soul armor. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baju zirah jiwa tidaklah rumit. Pertama, ada artefak giok yang diresapi Qi. Sebaiknya benda-benda pemakaman yang dibawa dari makam, karena ini memastikan energi yin yang cukup untuk beresonansi lebih baik dengan hantu. Kedua, ada artefak emas, yang juga harus berupa benda pemakaman dan memiliki energi yin yang cukup kuat. Artefak giok dan emas banyak tersedia di pasar barang antik, tetapi yang memiliki energi vital dan energi yin yang kuat jarang ditemukan. Untungnya, Zhao Chen telah memoles dirinya dengan jimat berkah ketika dia pergi hari ini, yang mana hal tersebut sangat meningkatkan nilai keberuntungannya, dan dia benar-benar menemukan barang-barang giok dan emas yang memenuhi kebutuhannya. Karena Wu Yan dan Hu Feifei ada di sana, ia tidak bisa dengan mudah membeli barang-barang ini sendiri. Namun, dengan wanita tulang bersamanya, ia diam-diam memberitahu wanita tulang tentang hal itu. Dan wanita tulang membayar barang-barang giok dan emas yang memenuhi persyaratannya setelah mereka pergi. Zhao Chen memanggil wanita tulang dan memintanya untuk mengirimkan artefak giok dan emas. Ia kemudian mengeluarkan peralatan untuk membuat artefak dari cincin penyimpanannya. Setelah wanita tulang mengirimkan material, ia mengambil peralatan tersebut dan mulai membuat artefak pertama. Ia menghancurkan giok menjadi bubuk, lalu menggunakan obor las untuk melunakkan artefak emas,
berulang kali memalunya menjadi lembaran emas setipis sayap jangkrik. Jika ada kolektor barang antik yang melihat Zhao Chen melakukan ini, mereka pasti akan patah hati. Artefak giok dan emas ini sebenarnya merupakan barang antik yang sangat berharga. Tetapi Zhao Chen sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih dan langsung menghancurkannya. Setelah membuat 9 lembar kertas emas, Zhao Chen berhenti, menambahkan bubuk giok ke tinta cinabar, mencampurnya dengan baik, mencelupkan kuas jimat darah naganya ke dalam tinta khusus ini, dan menggambar rune pada kertas emas dengan goresan yang mengalir. Setiap kali rune terbentuk, suhu ruangan akan turun beberapa derajat. Setelah ke-9 rune muncul, seluruh ruangan menjadi sedingin lemari es, dan bahkan AC pun, ketika dinyalakan maksimal, tidak berfungsi. Perubahan ini sesuai dengan harapan Zhao Chen, dan dia bisa menahan rasa dinginnya. Setelah selesai menulis rune, Zhao Chen meletakkan kuas rune darah naga, mengambil pisau ukir, dan dengan hati-hati mengukir pola-pola misterius di atas kertas emas. Pola-pola ini tidak hanya menyatu dengan rune, tetapi juga memungkinkan tinta rune meresap ke dalam pola. Bahkan Zhao Chen sangat berhati-hati dengan langkah ini. Karena 9 lembar daun emas itu sangat tipis, pisau ukir akan mudah menembusnya jika ia tidak hati-hati. Jika demikian, daun emas itu akan rusak. Jadi, proses yang tampaknya sederhana ini membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk diselesaikannya. Panggilan. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, Zhao Chen mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Dia meletakkan pisau ukirnya, melangkah mundur 2 langkah, dan merapal mantra. Sebuah dengungan lembut tiba-tiba terdengar dari ruangan, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Udara dingin menyerbu dengan liar ke dalam 9 lembaran emas, yang kemudian melayang naik, berputar, dan menyatu dengan cepat. Fenomena aneh ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Ketika fenomena itu berakhir, 9 lapisan emas tersebut bergabung membentuk sebuah baju zirah kecil, yang sangat mempesona dan indah. Wah, indah sekali, ayah. Ada apa ini? Zhao Mei muncul dari rumah hantu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan baju zirah jiwa yang kubuat untukmu? Apakah kamu menyukainya? Aku suka sekali. Aku sangat suka sekali. Terima kasih, ayah. Zhao Mei sangat gembira dan bergegas mencium pipi Zhao Chen. Haha, aku senang kamu menyukainya. Zhao Chen juga sangat senang. Apa yang bisa lebih baik daripada sesuatu yang saya buat dan disukai putri saya? Bisakah saya memakainya? Tanya Zhao Mei. Zhao Chen mengangguk dan berkata, tentu saja, itu milikmu. Keren. Zhao Mei bersorak dan menyerbu ke dalam soul armor. Saat energi hantu melonjak dan energi yin beriak, baju zirah jiwa secara bertahap menyatu dengan Zhao Mei. Mengenakan baju besi emas, Zhao Mei tampak sangat gagah berani, seperti jenderal wanita yang agung. Namun, gaya adegan tiba-tiba berubah pada detik berikutnya. Baju zirah emas keren milik Zhao Mei menghilang, digantikan oleh pakaian cosplay Peppa Pig berwarna merah muda. Zhao cengang meneguk air, dan setelah melihat ini, dia meludahkannya dengan bunyi PFFT, hampir tersedak. Kapan putriku menjadi orang konyol seperti itu? Zhao Chen dipenuhi rasa frustrasi dan banyak pertanyaan. Bagaimana penampilanku? Ayah, apakah aku terlihat bagus dengan pakaian ini? Zhao Mei, berpakaian seperti Peppa Pig, berputar di udara, memamerkan penampilannya saat ini. Zhao Chen ingin mengatakan bahwa itu tidak terlalu menakutkan, tetapi ia takut membuat Zhao Mei patah semangat, jadi ia hanya bisa berkata, tidak apa-apa. Dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana pakaianmu bisa dianggap bagus? Itu lebih seperti lelucon. Jika kau mengenakan pakaian ini dalam pertempuran, mungkin itu akan membuat musuh tertawa terbahak-bahak sehingga semangat juang mereka akan sangat berkurang, kan? Itu bukan taktik yang buruk. Zhao Mei tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Ia terkekeh dan pakaiannya berganti lagi, berubah menjadi gaun hitam gotik yang keren namun seksi, persis seperti pakaian gadis 2B yang tak terlupakan. Ayah, armor jiwa ini sangat menarik. Bahkan penampilannya bisa berubah sesuai keinginanku. Sambil berbicara, Zhao Mei mengendalikan baju zirah jiwanya untuk mengubah penampilannya, dan berbagai gaya pakaian muncul satu persatu. Ada yang imut dan menggemaskan, ada yang acuh tak acuh dan elegan, ada yang lucu dan konyol, dan ada pula yang heroik dan mendominasi. Melihat betapa asyiknya itu, Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, kau salah paham, ya? Soul armor itu untuk meningkatkan pertahananmu, bukan untuk kau mainkan. Seharusnya kau menguji kemampuan pertahanannya sekarang. Zhao Mei menjulurkan lidahnya dengan malu-malu dan bertanya, bagaimana kita mengujinya? Sangat mudah. Zhao Chen mengangkat tangannya dan segera mengeluarkan jimat petir dari cincin penyimpanannya. Sebelum Zhao Mei sempat bereaksi, ia mengaktifkan jimat itu, dan 3 sambaran petir muncul dari udara tipis di ruangan itu. Seperti 3 naga listrik, meraung dan menyerbu Zhao Mei. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Zhao Mei bisa menghindar,
3 sambaran petir menyambarnya secara akurat, menghasilkan suara dentuman teredam dan semburan api. Untungnya, Zhao Chen ada di sana, dan kekuatan jimat itu tidak memengaruhi perabotan di ruangan itu. Jika tidak, mereka harus membayar kompensasi dan pindah ke rumah lain. Ketika petir itu mereda, Zhao Mei akhirnya tersadar, cemberut, dan bertanya dengan kesal. Ayah jahat, mengapa ayah menyambarku dengan petir? Zhao Chen segera menjelaskan, aku hanya menguji kemampuan pertahanan baju zirah jiwamu. Bagaimana? Kau tidak terluka, kan? Hah? Tanya Zhao Mei dengan ekspresi terkejut. Aku tidak terluka, aku baik-baik saja. Kekuatan petir itu sepenuhnya diblokir oleh Soul Armor. Meskipun jimat petir Zhao Chen tidak digambar dengan kuas jimat darah naga, kekuatannya tetap cukup besar, terutama melawan hantu, yang memiliki efek amplifikasi kerusakan. Dulu, jika Zhao Mei terkena jimat petir secara langsung, ia pasti akan terluka, alih-alih tidak terluka sama sekali seperti sekarang. Zhao Mei menyentuh Soul Armor dengan gembira. Aku tidak menyangka Soul Armor begitu kuat. Haha, dengan itu, aku tidak takut apapun. Zhao Chen terkekeh dan berkata, Soul Armor perlu mengonsumsi energi untuk menahan serangan. Setelah energinya habis, ia tidak bisa lagi melindungimu. Jadi, saat menghadapi musuh, kau tetap perlu menghindar jika diperlukan, dan kau tidak boleh gegabah hanya karena Soul Armor melindungimu. Zhao Mei menjawab, aku mengerti. Namun dalam hatinya, ia berpikir, dengan harta karun yang begitu indah, bagaimana mungkin aku tidak pergi dan bersenang-senang dengannya? Paling-paling, aku hanya akan berhati-hati saat bersenang-senang dan tidak berakhir menjadi korban orang lain. Bagaimanapun, itu hanyalah mentalitas anak-anak. Bagaimana mungkin ia tidak memamerkan sesuatu yang baik? Mungkin hanya setelah mengalami kehilangan, ia dapat belajar dari kesalahannya dan perlahan-lahan menjadi dewasa. Setelah berkemas dan mencuci piring, Zhao Chen merasa lapar. Ia melirik jam tangannya dan menyadari sudah hampir tengah malam. Ia mulai meracik obat di sore hari dan menghabiskan waktu di kamar hotelnya. Fang Yi meneleponnya malam itu untuk mengajaknya makan malam, tetapi ia sedang sibuk dan menolaknya begitu saja. Ia tidak menyangka bahwa ia akan sibuk hingga larut malam. Ayo kita cari sesuatu untuk dimakan, kata Zhao Chen sambil mengusap perutnya. Dia belum mencapai titik puasa, makan secukupnya tetap diperlukan. Setelah mengemasi barang-barangnya, Zhao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Zhao Mei mengikutinya, terus-menerus memainkan armor jiwa. Baginya, artefak ajaib ini seperti mainan baru yang menyenangkan. Menyadari gerakan Zhao Chen, wanita tulang mendorong pintu hingga terbuka. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku mau keluar cari makan. Kamu nggak perlu ikut. Ya. Wanita tulang itu mengangguk setuju dan kembali ke dalam ruangan. Zhao Chen langsung menuju lift dan naik lift ke lantai bawah. Lift berhenti di lantai 9, dan ketika pintu terbuka, Zhao Chen melihat 6 wajah yang dikenalnya. Ketiga pasangan itulah yang tadi malam mengira dia hantu. Ketiga pasangan ini sedang mengobrol. Seorang gadis, bergandengan tangan dengan pacarnya, berkata dengan nada khawatir, sudah malam, sebaiknya kita tidak pergi ke bar. Bagaimana kalau kita bertemu sesuatu yang jahat lagi? Pacarnya tersenyum dan meyakinkannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kita sudah pindah hotel, dan kita bahkan pergi ke kuil hari ini untuk mengambil amulet perlindungan. Roh-roh jahat pasti tidak akan berani mencari kita lagi. Untuk menunjukkan kejantanannya, ia menambahkan, jika ada roh jahat yang berani datang, kami bertiga akan pergi dan menghancurkan mereka. Sambil berbicara, ia mengeluarkan liontin Buddha emas kecil yang dibawanya dari kuil hari itu dan melambaikannya. Namun, kedua anak laki-laki lainnya tidak menanggapinya, yang membuatnya terkejut. Saat hendak bertanya, ia mendengar suara dari dalam lift. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Pria itu menoleh dan melihat Zhao Chen berdiri di dalam lift, tersenyum dan melambai ke arah mereka. Ketiga pasangan itu tidak aktif di Weibo hari ini, jadi wajar saja mereka tidak tahu bahwa Zhao Chen sebenarnya manusia, bukan hantu. Pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah mereka dihantui hantu, dan mereka langsung merinding. Ya Tuhan, ada hantu. Ketiga pasangan itu berteriak serempak dan berbalik untuk melarikan diri. Anak laki-laki yang bersumpah untuk membasmi hantu itu berlari lebih cepat dari siapapun, bahkan meninggalkan liontin Buddha emasnya di tanah. Zhao Chen mengejar mereka keluar dari lift, mengambil liontin Buddha emas, dan berteriak kepada ketiga pasangan itu, jangan lari. Aku bukan hantu. Lagi pula, kalian menjatuhkan sesuatu. Ketiga pasangan itu berbalik dan melihat Zhao Chen sedang memegang liontin Buddha emas di tangannya. Mereka semakin ketakutan dan lari sambil berteriak. Hantu ini sama sekali tidak takut pada patung Buddha. Pasti iblis yang luar biasa kuat. Lari. Wah, aku tidak ingin mati. Dan aku jelas tidak ingin dimakan hantu. Menghadapi situasi ini, Zhao Chen terjebak dalam dilema haruskah ia mengejar atau tidak. Wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Haha, ayah, betapa mengerikannya penampilan ayah.
Ayah benar-benar membuat mereka takut seperti ini. Zhao Mei, yang melayang di samping, tertawa riang. Bisakah kau menyalahkanku? Kau hanya bisa bilang mereka terlalu imajinatif. Zhao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, berbalik, dan memasuki lift. Ia berencana meninggalkan liontin Buddha emas di meja resepsionis saat meninggalkan hotel agar staf hotel bisa mengembalikannya kepada ketiga pasangan itu. Tepat pada saat itu, ia merasakan secercah energi terpancar dari liontin Buddha emas. Hah? Zhao Chen menundukkan kepalanya karena terkejut, menatap liontin Buddha emas di tangannya, dan pada saat yang sama mengaktifkan teknik observasi kinya. Liontin Buddha emas ini sungguh memancarkan aura Buddha yang kuat. Meskipun jumlahnya tidak banyak, liontin ini memberikan kekuatan layaknya sebuah jimat. Jika ketiga pasangan itu bertemu dengan sesuatu selain Zhao Chen, melainkan setan atau roh jahat sungguhan, maka liontin Buddha emas ini tentu akan benar-benar melindungi mereka. Dari apa yang mereka katakan, liontin Buddha emas ini diperoleh dari sebuah kuil. Aku ingin tahu kuil mana itu? Tanya Zhao Chen penasaran. Bahan liontin Buddha emas ini sangat biasa. Jelas merupakan produk industri yang diproduksi secara massal. Logikanya, benda seperti ini seharusnya tidak mengandung energi vital, tetapi liontin Buddha emas ini mengandungnya, yang artinya hanya satu hal telah disucikan oleh seorang biksu tingkat tinggi. Konsekrasi mirip dengan pesona dalam permainan. Ia dapat secara sementara atau permanen memberikan ki pada suatu benda, mengubahnya dari benda biasa menjadi artefak magis. Menyucikan suatu benda bukanlah tugas yang mudah. Pertama, hari yang baik harus dipilih untuk menyelenggarakan upacara agung. Kedua, upacara tersebut harus dipimpin oleh seorang biksu atau pendeta Tao yang sangat terampil yang, selama khotbah, menarik energi spiritual langit dan bumi dan menempelkannya pada benda tersebut untuk membentuk ki. 9 dari 10, amulet yang dijual di tempat wisata dan mengklaim telah diberkati oleh biksu atau pendeta Tao tertentu adalah palsu. Hal ini disebabkan oleh sangat sedikitnya biksu atau pendeta Tao yang mampu melakukan pemberkatan tersebut, dan bahkan lebih sedikit lagi kesempatan bagi mereka untuk memimpin ritual berskala besar secara langsung. Oleh karena itu, jumlah harta yang benar-benar disucikan sangatlah sedikit. Seperti kata pepatah, kelangkaan meningkatkan nilai. Harta karun yang diberkati, kecuali disumbangkan oleh biksu atau pendeta Tao, biasanya cukup mahal. Tentu saja, uang yang diterima oleh biksu dan pendeta Tao berpangkat tinggi digunakan untuk perbaikan dan renovasi kuil, bukan untuk keperluan pribadi. Ayah, haruskah aku bertanya pada mereka? Zhao Mei menawarkan diri. Zhao Chen menolak tanpa ragu, berkata, kau mau bertanya? Kau akan membuat mereka takut setengah mati. Ayah meremehkanku. Zhao Mei cemberut dan berkata dengan sedih, aku sudah belajar teknik pengendalian pikiran. Aku bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari mereka tanpa membuat mereka takut. Zhao Mei memang telah mempelajari banyak keterampilan selama ini. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen setuju. Oke, tanyakan saja pada mereka. Ingat, jangan menakut-nakuti mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan diri, jadi aku pasti tidak akan membuat mereka takut. Atau kau bisa memberiku liontin Buddha emas ini juga, dan aku akan mengirimkannya kepada mereka bersama-sama. Zhao Mei menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja liontin Buddha emas itu. Kalau mereka melihat benda itu terbang tiba-tiba, mereka akan ketakutan setengah mati. Baiklah, pergilah dan tanyakan. Aku akan menunggumu di lobi bawah. Oke, jawab Zhao Mei, dan dengan gerakan cepat, dia melewati lift, mengikuti aroma yang ditinggalkan oleh ketiga pasangan muda itu. Dalam hitungan detik, ia mendapati tiga pasangan muda meringkuk di dalam ruangan, gemetar ketakutan. Dasar pengecut. Zhao Mei melengkungkan bibirnya. Wajahnya penuh penghinaan. Ia terbang ke arah lelaki yang kehilangan liontin Buddha emas, membentuk mudra dengan tangannya dan melantunkan mantra. Cahaya aneh berkelebat di matanya. Tubuh lelaki itu bergetar hebat. Dia benar-benar terpikat oleh sihirnya yang mempesona. Zhao Mei langsung ke intinya dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan liontin Buddha emas itu? Meskipun liontin itu berbicara dalam bahasa hantu, di bawah pengaruh mantra sihir, pria itu tetap mengerti dan dengan patuh menjawab, kuil Guangxiao. Seorang biksu tua memberi kami masing-masing sebuah liontin Buddha emas setelah mendengar tujuan kami. Pria itu berbicara dalam bahasa manusia, yang tidak dipahami Zhao Mei, tetapi itu tidak masalah. Ia menghafal kalimat itu dan akan mengulanginya kepada Zhao Chen nanti. Ketika kelima orang lainnya melihat pria itu tiba-tiba berbicara sendiri, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua menjauh darinya, tampak waspada. Bahkan pacarnya pun menjaga jarak, wajahnya berkerut khawatir, dan bertanya dengan suara gemetar, Tang Hua, ada apa? Zhao Mei melirik ke arah mereka berlima dan sekali lagi mengejek, sekelompok pengecut. Dengan lambaian tangannya, ia menghilangkan mantra sihir Tang Hua Song, lalu terbang menembus lantai kayu dan segera terbang ke lobi. Ia ingin mengulangi kata-kata Tang Hua Song kepada Zhao Chen sebelum melupakannya.
Begitu Zhao Mei pergi, Tang Hua langsung kembali normal. Melihat kelima orang itu menjauh dan tanpa ketakutan, ia cukup terkejut dan bertanya, "Hah? Kapan kalian semua menjauh begitu saja dariku?" "Tang Hua, kamu bicara dengan siapa barusan?" tanya seorang anak laki-laki. "Tentu saja aku sedang bicara dengan kalian." Tang Hua tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Sambil berbicara, ia mulai berjalan mendekati pacarnya. "Ah, jangan mendekat! Jangan mendekat!" teriak pacarnya ketakutan, wajahnya memucat. "Sayang, ada apa?" Tang Hua terpaksa berhenti dan bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Salah satu pria itu berkata, "Anda jelas tidak sedang berbicara dengan kami tadi. Dengan siapa Anda berbicara tentang kuil Guang Xiao? Apa aku sudah bilang soal kuil Guang Xiao? Kok aku nggak tahu apa-apa? Sialan, teman-teman, jangan bikin aku takut begitu." Tang Hua tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Kakinya lemas, dan ia begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah. Kelima orang lainnya juga tampak mengerikan. Semuanya pucat pasi, menggigil, dan mereka merasa seolah-olah suhu di ruangan telah turun drastis. Pengalaman terkini mereka membuat mereka semakin yakin bahwa mereka telah bertemu hantu. Saat itu, Zhao Mei telah kembali ke bawah dan melaporkan informasi yang telah dikumpulkannya kepada Zhao Chen. "Ayah, aku tahu bahwa orang itu berkata, di kuil Guandi, seorang biksu bernama Luo memberi kami masing-masing sebuah liontin kotak brokat setelah mendengar tujuan kami." Jelas, Zhao Mei membuat beberapa kesalahan saat menceritakan kisahnya. Tidak hanya kuil Guang Xiao yang salah dikira kuil Guandi, tetapi juga disebut biksu tua Luo Heshang, dan dikatakan bahwa setiap orang seharusnya memiliki liontin Buddha emas, alih-alih 5 orang berbagi liontin kotak brokat. Masih banyak lagi kesalahan pengucapan lainnya. Setelah mendengarkan, Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kuil Guandi? Apakah itu kuil yang memuja Guan Yu? Ada terlalu banyak kuil seperti itu. Kuil mana yang mereka kunjungi? Biksu Luo itu pasti biksu berpangkat tinggi yang menahbiskan liontin Buddha emas, tetapi bukankah seharusnya biksu dipanggil dengan nama dharma mereka? Mengapa mereka dipanggil dengan nama keluarga sekuler mereka? Lagi pula, jelas ada 6 biksu. Jadi mengapa mereka mengatakan bahwa 5 diantaranya diberi liontin kotak brokat? Apakah ada yang tidak pergi?" Ia tidak meragukan frasa liontin kotak brokat. Dalam benaknya, itu berarti liontin Buddha emas itu awalnya ditempatkan di dalam kotak brokat. Sebagai benda ritual yang disucikan, sangatlah wajar untuk menempatkannya di dalam kotak brokat. Zhao Chen tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan tersesat oleh ucapan Zhao Mei yang tidak selaras. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang kuil Guandi di aplikasi peta. Ia menemukan bahwa memang ada beberapa kuil Guandi di Guangzhou, dan semuanya cukup jauh dari hotel tempat ia menginap. "Ngomong-ngomong, aku akan tinggal di Guangzhou beberapa hari lagi, dan aku akan pergi bersama Zhao Mei setiap hari. Kita bisa merencanakan rute dan mengunjungi kuil Guandi ini." Sementara Zhao Chen melakukan ini sebagian untuk mengunjungi jalur kultivasi, dia juga ingin meminta Biksu Luo untuk membantu menguduskan peralatan ritual yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya melalui berkah Buddha. Sambil menaruh kembali ponselnya ke saku, Zhao Chen melirik Zhao Mei yang tengah menunggu pujian, lalu bertanya, "Kamu tidak membuat mereka takut, kan?" "Tidak." Zhao Mei menggeleng keras. Ia tidak menyangka kekacauan yang ia buat telah membuat ketiga pasangan itu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Ia merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik dan bangga akan hal itu. "Bagus sekali," puji Zhao Chen sambil mengacungkan jempol. Untungnya, ketiga pasangan itu tidak mendengar ini. Kalau tidak, mereka pasti akan berteriak, "Aduh, kami sampai takut sampai ngompol. Hehe, aku pasti akan hebat jika aku mengambil alih." Zhao Mei membusungkan dadanya, ekspresinya sebangga mungkin. "Dasar anak bodoh." Zhao Chen geli melihat penampilannya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia lalu berjalan ke meja resepsionis, menyerahkan liontin Buddha emas itu kepada resepsionis, dan memberitahu bahwa seorang pelanggan telah kehilangannya di pintu masuk lift dan ia telah menemukannya. Ia juga menjelaskan ciri-ciri fisik Tang Hua. Setelah mencatat deskripsi Zhao Chen, resepsionis berkata, "Terima kasih atas kejujuran Anda, Pak. Kami akan segera menemukan pemiliknya dan mengembalikan liontin Buddha emas itu kepadanya. Mohon tinggalkan nomor telepon Anda juga. Jika pemiliknya ingin mengucapkan terima kasih, kami dapat segera menghubungi Anda." Zhao Chen menolak, berkata, "Aku tidak akan meninggalkan nomor teleponku. Itu hanya bantuan kecil." Namun, dalam hati, ia terkekeh getir, "Berterima kasih? Kau terlalu banyak berpikir. Ketiga pasangan itu memperlakukanku seperti hantu. Mereka tidak mau berterima kasih." Setelah mengurus liontin Buddha emas, ia bertanya di mana ia bisa menemukan makanan di dekat sini. Resepsionis dengan ramah merekomendasikan restoran bubur laut. Ia berterima kasih, meninggalkan hotel, dan mengikuti arahannya. Sekitar setengah jam setelah kepergiannya, tiga pasangan, sambil menenteng barang bawaan dan gemetar, muncul di lobi hotel. Mereka melihat sekeliling dengan waspada sambil berlari menuju meja resepsionis.
mereka akan pergi dan melarikan diri lagi. Sambil terkejut, resepsionis itu juga mengenali Tang Hua, mengeluarkan liontin Buddha emas, dan bertanya, "Tuan Tang, apakah ini yang Anda hilangkan?" Ketika melihat liontin Buddha emas, Tang Hua dan kawan-kawannya terkejut dan berseru, "Mengapa liontin ini ada di tanganmu?" Resepsionis terkejut dengan reaksi mereka, tetapi tetap menjawab, "Seorang pria baik hati menemukannya dan membawanya kepada kami, meminta kami untuk membantu mengembalikannya kepada pemiliknya." Tang Hua meraung histeris, "Tuan yang baik hati?" "Bukan. Orang itu bukan manusia. Dia hantu. Hantu pendendam. Dia mengikuti kita, mencoba menggunakan kita sebagai pengganti agar dia bisa bereinkarnasi." 5 orang lainnya meneriakkan hal serupa. Resepsionis itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Rekannya mencondongkan tubuh dan berbisik, "Ada apa dengan orang-orang ini? Apa mereka pakai narkoba?" Resepsionis itu juga sedikit curiga. Reaksi Tang Hua dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang sungguh aneh. Orang normal mana yang mau datang berkunjung tengah malam? Lalu mereka menggambarkan orang baik sebagai roh jahat. Resepsionis itu teringat akan penampilan Zhao Chen dan merasa bahwa bagaimanapun dia melihatnya, mustahil baginya untuk dikaitkan dengan roh jahat. Sulit untuk mengatakannya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya resepsionis itu. Seorang rekan menyarankan, dilihat dari kondisinya, mereka mungkin overdosis dan mengalami gangguan mental. "Ayo kita segera panggil ambulans. Kalau terjadi sesuatu pada mereka di hotel kita, itu akan jadi masalah besar." "Kau benar. Panggil ambulans, aku akan menenangkan mereka," bisik resepsionis itu. Rekan saya mengangguk, mengambil teleponnya, dan berlari ke sudut untuk memanggil bantuan medis darurat, dan juga menelepon polisi. Ketika Zhao Chen kembali setelah makan dan minum sepuasnya, Tang Hua dan ke-6 orang lainnya sudah dibawa pergi oleh dokter. Meskipun mereka bersikeras bahwa mereka tidak minum obat, melainkan bertemu hantu, tidak ada yang percaya. Semua orang mengira mereka sedang menggunakan obat atau memiliki masalah mental. Resepsionis yang bertugas sebelumnya pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, dan 2 orang menggantikan mereka. Mereka tidak mengenal Zhao Chen, jadi mereka tidak memberitahunya. Kembali ke kamarnya, Zhao Chen meminum pil ki pemurnian, tetapi tidak berlatih teknik menelan paus. Kultivasinya telah mencapai ambang terobosan. Yang perlu ia lakukan sekarang bukanlah terus menyerap energi spiritual langit dan bumi, melainkan memurnikan ki dalam tubuhnya sebagai persiapan untuk menerobos ke alam bawaan. Ia mulai mempraktikkan teknik yang baru dipelajarinya, teknik 1000 penyempurnaan. Efek dari teknik ini adalah memurnikan dan memoles ki dalam tubuh seorang kultivator, menghilangkan kotoran dan mempertahankan esensinya. Ini adalah teknik baru yang ia peroleh dari daun informasi ketika kultivasinya mencapai ambang terobosan. Begitu Zhao Chen mengaktifkan teknik 1000 pemurnian, dia merasakan tubuhnya berubah menjadi tungku raksasa, tidak hanya memurnikan ki-nya, tetapi juga memurnikan organ dalam, darah, dan meridiannya. 3 jam kemudian, Zhao Chen menyelesaikan kultivasinya. Banyak kotoran dalam ki dan tubuhnya telah dikeluarkan. Saat ini, tidak hanya tubuhnya yang tertutup lapisan kotoran, tetapi ruangan itu juga dipenuhi bau amis dan tidak sedap. Zhao Chen membuka jendela untuk menghembuskan bau, lalu mandi untuk membersihkan kotoran. Ia kemudian menyalakan dupa yang menenangkan dan mulai mempelajari buku-buku kedokteran. Setelah fajar, Zhao Chen, yang hanya tidur selama 1 jam lebih, membuka matanya. Meskipun dia tidak banyak tidur, dupa yang menenangkan dan energi yang melimpah membuatnya merasa sangat energik. Suasana hatinya sangat baik. Tadi malam, ia selesai mempelajari isi buku Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine. Tak lama kemudian, 2 buku teks baru, Ginekologi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Pediatri Pengobatan Tradisional Tiongkok, serta sebuah buku berjudul The Heart and Mind of Food Therapy, muncul di rubrik medis blog Information Y. Tidak ada yang istimewa tentang ginekologi pengobatan tradisional Tiongkok dan pediatri pengobatan tradisional Tiongkok, keduanya merupakan disiplin ilmu dasar. Namun, cermin hati terapi makanan membangkitkan rasa ingin tahu Zhao Chen. Dia baru menyadari setelah membaca petunjuk bahwa itu adalah buku resep terapi diet. Orang Tiongkok telah mempelajari cara mencegah dan mengobati penyakit melalui diet sejak zaman kuno, dan cermin terapi makanan adalah inti dari penelitian ini. Naskah ini ditulis pada masa dinasti Tang, tetapi sebagian besar isinya hilang selama perang di akhir dinasti Song, dan hanya tersisa sebagian saja. Versi Si Shinkan yang masih beredar hingga saat ini diadaptasi oleh Taki Genken, seorang tabib kampo Jepang yang terkenal di akhir zaman Edo, dari Ipi Ruiju karya tabib Korea Kim Ye-mong. Ipi Ruiju mencakup 13 diskusi dan 209 resep dari Si Shinkan. Tentu saja, salinan The Heart of Food Medicine yang diperoleh Zhao Chen adalah versi lengkap. Selain itu, ini adalah versi lengkap yang direvisi Wu Peng. Nilai dan efeknya tidak hanya lebih tinggi dari buku aslinya, tetapi juga jauh lebih unggul dari versi yang disusun oleh Du Juanjian. Bagi mereka yang tidak suka minum obat, terapi diet adalah pilihan terbaik. Meskipun mengatur tubuh dengan efek halus dari makanan tidak secepat suntikan atau obat,
Terapi ini lebih lembut dan memiliki sedikit efek samping toksik. Selain itu, untuk beberapa penyakit tertentu, efek dan kecepatan terapi dia tidak jauh berbeda dengan minum obat atau suntikan. Zhao Chen memutuskan untuk mempelajari cermin hati terapi makanan dengan saksama. Buku ini disebut-sebut sebagai kitab suci terapi makanan. Menguasai poin-poin pengetahuannya seperti memiliki cara lain untuk mengobati penyakit. Ngomong-ngomong, terapi makanan dan aliran pemikiran Dingxi memiliki banyak kesamaan dalam hal teori. Kurasa kemajuanku dalam mempelajari inti terapi makanan tidak akan terlalu lambat. Zhao Chen menelaah paparan teoretis dalam The Heart of Food Therapy dan menemukan bahwa paparan tersebut sangat mirip dengan paparan dari aliran Dingxi. Namun, terapi makanan yang diwakili oleh The Heart of Food Therapy lebih menekankan pada kombinasi bahan-bahan, sementara aliran Dingxi, selain kombinasi bahan-bahan, juga sangat memperhatikan metode memasak, berusaha untuk memaksimalkan esensi bahan-bahan tersebut. Selain metode penggunaan bahan, keduanya juga berbeda dalam tujuannya. Tujuan terapi diet adalah untuk menyehatkan tubuh dan mengusir penyakit melalui zat-zat halus dalam makanan. Namun, aliran Dingxi mengubah zat-zat halus ini menjadi qi untuk diserap guna membantu kultivasi. Zhao Chen mempelajari sedikit ilmu tentang aliran Dingxi dari Hao Li. Dengan dasar ini, mempelajari terapi makanan akan jauh lebih efektif. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk belajar. Zhao Chen bangun, meregangkan badan, lalu mandi dan berganti pakaian. Ketika ia membuka pintu, wanita tulang telah menunggu di luar cukup lama. Adegan wanita tulang yang menunggunya disaksikan oleh banyak tamu di lantai ini. Pakaian wanita tulang itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia seorang sekretaris, membuat semua orang mengutuk dalam hati bos kurang ajar mana yang begitu tidak sopan. Menyuruh sekretaris secantik itu berdiri menunggu di luar? Apakah dia memperlakukannya seperti pembantu atau pelayan? Tentu saja, sambil mengutuk mereka juga cukup iri. Zhao Chen tidak menyadari bahwa ia telah dikira sebagai bos iblis. Setelah Chong Guan'u mengangguk dan mengucapkan selamat pagi, ia memberi instruksi, cari kuil Guandi di Guangzhou di aplikasi navigasi dan tambahkan ke rute Anda untuk beberapa hari ke depan. Untuk apa kau pergi ke kuil Guandi? Tanya wanita tulang, agak terkejut. Zhao Chen menceritakan secara singkat apa yang terjadi malam sebelumnya. Lalu berkata, saya ingin mengunjungi guru yang menahbiskan liontin Buddha emas untuk meminta beliau menahbiskan alat ritual saya juga, untuk meningkatkan kekuatannya. Wanita tulang itu mengangguk tanda mengerti. Lalu bertanya, tapi kenapa repot-repot begini? Tidak bisakah kau menggunakan teknik pelacakan untuk mencari tahu asal-usul liontin Buddha emas itu secara langsung? Saya juga ingin menggunakan teknik pelacakan, tetapi saya tidak tahu nama orang-orang itu. Jadi saya tidak bisa melakukan pencarian yang tepat, jelas Zhao Chen. Kau bisa tanya resepsionis, saran wanita tulang. Bukankah kau meninggalkan liontin Buddha emas di resepsionis tadi malam dan meminta mereka mengembalikannya kepada pemiliknya? Kau bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk bertanya kepada mereka. Ide bagus. Mata Zhao Chen berbinar. Ia memuji wanita tulang beberapa kali, lalu menuntunnya langsung ke bawah menuju lobi hotel. Ia menemui resepsionis dan bertanya, saya menemukan liontin Buddha emas tadi malam dan membawanya ke resepsionis. Sudah ketemu pemiliknya? Mohon tunggu sebentar. Pak, sementara saya periksa, jawab resepsionis itu. Setelah memeriksa catatan kerja malam sebelumnya, ia berkata, maaf, kami belum menemukan pemiliknya. Tadi malam, Tang Hua dan 6 rekannya dicurigai berada di bawah pengaruh narkoba oleh resepsionis yang bertugas. Polisi dan dokter dipanggil, dan setelah banyak kesulitan, masalah pengembalian liontin Buddha emas terlupakan dan tidak tercatat dalam catatan kerja. Zhao Chen kecewa. Tampaknya dia tidak dapat menemukan lokasi biksu tinggi secara langsung menggunakan teknik pelacakan. Kita hanya bisa menggunakan metode kekerasan dan menggeledah setiap kuil Guandi satu persatu. Setelah meninggalkan meja resepsionis, Zhao Chen menghela napas, lalu teringat sesuatu yang lain ngomong-ngomong. Aku sudah beberapa kali menggunakan teknik serangan ilahi untuk membalikan keadaan, meminjam kemampuan bela diri Guan Yu yang luar biasa. Kali ini aku akan pergi ke kuil Guandi untuk memenuhi sumpahku. Sebelum berangkat, Zhao Chen pergi ke restoran hotel untuk sarapan. Wanita tulang itu sebenarnya tidak perlu makan, tetapi ia tetap pergi, mengambil sekotak yogurt dan memasukkannya ke dalam mulut sebagai penutup, tetapi sebenarnya tidak minum setetes pun. Fang Yi dan yang lainnya juga sedang sarapan di sini. Ketika mereka melihat Zhao Chen masuk, mereka segera melambaikan tangan untuk mempersilakannya duduk bersama. Apakah kamu tidak pergi ke pelelangan hari ini? Tanya Fang Yi. Zhao Chen mengambil sepotong roti panggang, menggigitnya, dan berkata, ya, masih ada beberapa hal yang harus diurus. Sayang sekali, kata Fang Yi dengan ekspresi menyesal. Hari ini ginseng Korea yang kau kalahkan akan dilelang. Kukira kau akan datang untuk menonton pertunjukannya. Zhao Chen bertanya dengan bingung, apa yang menarik tentang ini? Fang Yi terkekeh dan merendahkan suaranya, lalu berkata, Park Dong-jeol dan orang Korea lainnya yang arogan membuat semua pedagang jamu marah. Mereka semua sepakat bahwa tidak ada yang akan menawar ginseng Taegi hari ini,
Jadi tidak akan terjual. Ginseng Taegi ini telah disebut-sebut oleh Park Dong-jeol dan yang lainnya sebagai harta nasional Korea. Jika tidak terjual karena tidak ada yang menginginkannya, bukankah itu seperti menampar wajah Park Dong-jeol dan yang lainnya? Bukankah itu akan menjadi tontonan yang bagus? Wen Hua, yang berdiri di sampingnya, mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan nada menyesal. Sayang sekali Park Dong-jae sudah kembali ke Korea Selatan. Kita tidak akan bisa melihat ekspresi terkejut dan putus asanya, yang tentu saja mengurangi kegembiraan. Ya, kalau Park Dong-jeol masih di Guangzhou, ekspresinya pasti tak ternilai harganya. Fang Yi mengangguk setuju. Namun Zhao Chen tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, karena dia tidak pernah menganggap Park Dong-jae sebagai lawan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yi dan yang lainnya, lalu membawa gadis tulang ke bawah menuju tempat parkir. Mereka belum mengembalikan pasat yang mereka ambil sebelumnya, dan mereka memberitahu Fang Yi bahwa mereka ingin tetap menggunakannya selama beberapa hari lagi. Fang Yi berkata tidak apa-apa, mereka bisa menggunakannya selama yang mereka mau. Begitu berada di dalam mobil, wanita tulang mulai melaju di sepanjang rute yang telah diatur sebelumnya. Kali ini, Zhao Chen tidak menemani Zhao Mei memeriksa keadaan sekitar, karena hal itu tidak akan berguna baginya. Zhao Mei harus mencari tahu sendiri. Zhao Chen tidak membuang waktu. Ia membuka halaman informasi, masuk ke bagian medis, dan mulai membaca buku yang baru saja diterimanya, The Heart of Food Medicine. Siang tiba dengan cepat, dan Zhao Mei belum menemukan apapun di sepanjang perjalanan. Zhao Chen tidak terburu-buru, karena ia tidak yakin apakah ada orang atau hal lain yang berkaitan dengan Zhao Mei di Yangcheng. Singkatnya, ia akan menjelajahi kota terlebih dahulu. Setelah berbelok di sebuah sudut, wanita tulang memarkir mobilnya di pinggir jalan, menuju ke sebuah bangunan tua yang ditumbuhi tanaman rambat di sebelah kiri, dan berkata, "Guru, kita telah sampai di salah satu kuil Guandi. Baiklah, ayo kita lihat." Zhao Chen menutup pesannya dan keluar dari mobil. Sesampainya di pintu masuk gedung, saya melihat plakat bertuliskan kuil Guandi. Di kedua sisinya terdapat bait-bait baris pertama berbunyi di masa ketertiban dan kekacauan. Tetaplah waspada tanpa rasa khawatir atau takut, dan baris kedua berbunyi hiduplah dalam kebajikan dan kebenaran, jadilah maha agung dan pantang menyerah. Bait ini secara ringkas menggambarkan prestasi dan karakter Guan Yu. Kuil Guandi kecil dan sepi, hanya ada satu penjaga kuil yang duduk di depan aula utama, tertidur. Zhao Chen mengaktifkan teknik observasi Qi dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan jejak Qi. Seharusnya tidak di sini. Meskipun ia tidak menemukan tempat yang tepat, Zhao Chen tetap menyumbangkan 20.000 yuan ke kuil untuk memperbaiki patung Guan Yu, sebagai cara mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Guan Yu sebelumnya. Kuil itu tidak terlalu populer, dan hanya sedikit orang yang mau menyumbang puluhan ribu yuan. Penjaga kuil tampak terjaga, tersenyum lebar, dan terus meyakinkan Zhao Chen bahwa ia akan berdoa untuknya di hadapan Dewa Guan, memastikan kedamaian dan kesejahteraannya seumur hidup. Zhao Chen tidak mengambil hati kata-kata penjaga kuil, dan hanya bertanya, "Apakah di kuil Anda ada biksu bernama Luo?" "Hah?" Penjaga kuil terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, ini kuil kecil, dan hanya aku yang membersihkannya. Lagi pula, kau salah paham. Kuil Guandi memuja Guan Sheng Bijun, Dewa Tao, jadi tidak ada biksu di kuil Guandi." "Apa?" Zhao Chen terkejut, tetapi ia tidak ragu bahwa Zhao Mei yang mengirim pesan itu. Ia kemudian bertanya, "Apakah Anda tahu apakah ada orang bermarga Luo di kuil-kuil Guan Yu lainnya di Guangzhou? Apakah ada kuil Buddha yang memuja Guan Yu?" "Anda datang kepada orang yang tepat untuk pertanyaan ini, Dermawan," kata penjaga kuil sambil tersenyum. "Saya cukup akrab dengan orang-orang di beberapa kuil Guandi lainnya. Setahu saya, tidak satupun dari mereka, baik pendeta Tao maupun penjaga kuil, bermarga Luo. Sedangkan untuk kuil Buddha, ada juga tempat yang memuja Dewa Guan, tetapi mereka menyebutnya Bodhisattva Sangharama." "Garan Bodhisattva?" Setelah mengulang nama itu beberapa kali, Zhao Chen bertanya, "Vihara Buddha mana di Guangzhou yang memuja Garan Bodhisattva? Dan apakah Anda mengenal seorang biksu di Guangzhou yang bermarga Luo?" Penjaga vihara menjawab, "Banyak vihara yang memuja Bodhisattva Sangharama. Beliau adalah Bodhisattva pelindung Dharma dalam agama Buddha. Mengenai biksu bermarga Luo, saya tidak tahu. Ada banyak vihara dan biksu Buddha di Guangzhou. Saya bahkan tidak ingat nama Dharma mereka, apalagi nama duniawi mereka. Dalam keadaan normal, tidak akan ada yang menanyakan hal itu kepada mereka, bukan?" Perkataan penjaga kuil mengingatkan Zhao Chen. "Ya, secara umum, siapa yang akan menanyakan nama sekuler seorang biksu? Kalaupun mereka menanyakannya, biksu itu tidak akan memberitahu mereka." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga kuil, Zhao Chen keluar dari kuil Guandi dan bertanya kepada Zhao Mei dalam bahasa hantu, "Apakah kamu yakin pesan yang kamu sampaikan pagi ini akurat?" Zhao Mei merasa sedikit bersalah, "Saya mungkin salah mengingat beberapa pengucapan, tetapi secara umum itu benar." "Salah mengucapkannya?"
Zhao Chen mengerutkan kening, mengulang Luo Hexiang beberapa kali sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Luo Hexiang dalam kata-kata itu, mungkinkah itu seorang biksu tua? 5 orang satu, seharusnya satu untuk setiap orang. Kita, seharusnya, kita. Selain itu, apakah ada lagi yang salah diucapkan? Kuil Guandi, mungkinkah itu juga salah? Zhao Chenyue semakin memikirkannya dan merasa bahwa kuil Guandi mungkin merupakan hasil dari kesalahan pengucapan Zhao Mei. Seperti yang dikatakan penjaga kuil Guandi adalah kuil Tao, bukan kuil Buddha, jadi seharusnya tidak ada biksu di dalamnya. Penemuan ini membuatnya geli sekaligus jengkel. Ayah, apa aku melakukan kesalahan? Apa aku memperburuk keadaan? Tanya Zhao Mei hati-hati. Jelas menyadari bahwa ayahnya sudah menyadari ada yang salah. Itu bukan salahmu, itu kelalaianku, kata Zhao Chen sambil melambaikan tangannya. Meskipun tidak disalahkan, Zhao Mei masih terlihat agak murung. Sampai-sampai dia tampak lesu dan kurang berenergi selama pencarian berikutnya, jauh kurang bersemangat dibandingkan sebelumnya. Pencarian sore itu tidak membuahkan hasil, tetapi Zhao Chen pergi ke sebuah kuil Guandi dan menyumbangkan uang. Saat ia meninggalkan kuil, mata patung Guandi di aula utama tiba-tiba bergerak dan menatapnya. Zhao Chen segera merasakan sesuatu, tetapi ketika dia berbalik, mata patung itu telah kembali normal, dan dia tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada apa, dermawan? Tanya pendeta Tao yang melihatnya keluar dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini hanya imajinasiku? Begitu berada di luar, dia berbisik kepada wanita tulang. Apakah kamu merasakan sesuatu barusan? Wanita tulang menjawab, tidak, semuanya normal. Sepertinya itu hanya ilusi, gumam Zhao Chen dalam hati. Mereka berkeliling beberapa jalan selama beberapa saat, tetapi tetap tidak menemukan apapun, sebelum kembali ke hotel. Dalam perjalanan, Zhao Chen melihat sebuah kedai mie wonton yang laris manis. Jadi ia meminta gadis tulang untuk memarkir mobil di dekat kedai mie tersebut dan pergi ke kedai mie tersebut untuk memesan semangkuk mie wonton. Bila Anda datang ke Guangzhou, bagaimana mungkin Anda tidak mencicipi semangkuk mie wonton asli? Toko itu tidak terlalu besar, dan semua mejanya penuh. Zhao Chen melihat sekeliling, menemukan kursi kosong, dan berbagi meja dengan 2 gadis. 2 mangkuk mie wonton diletakkan di depan masing-masing gadis itu, tetapi salah satu dari mereka jelas-jelas sedang tidak ingin makan. Ia tidak menyentuh sumpitnya dan terkulai di meja, tampak lesu. Temannya menasihati, Wen, kamu harus makan sesuatu. Kalau tidak tubuhmu tidak akan mampu mengatasinya. Wen berkata dengan lemah, aku merasa tidak enak badan dan tidak mau makan. Temannya tanpa khawatir kamu selalu begini. Kalau kamu tanya aku, kamu harus ke rumah sakit untuk memeriksanya. Aku tidak mau ke rumah sakit, tolak Wen mentah-mentah. Aku tidak tahan bau disinfektan di rumah sakit, dan aku paling benci suntikan dan obat-obatan. Zhao Chenzeng sedang menunggu mie wontonnya tanpa melakukan apapun ketika mendengar kedua gadis itu berbicara. Sebagai seorang dokter, ia mengaktifkan teknik pengamatan Qi untuk mengamati Wen dan segera memahami situasinya. Membuka buku cermin terapi makanan, Zhao Chen segera menemukan metode terapi diet yang relevan dan menyela, tidak suka minum obat? Kalau begitu, kamu bisa mencoba membuat sup lengkeng dan telur dengan 50 gram daging lengkeng dan 1 butir telur. Konsumsilah sekali di pagi hari dan sekali di malam hari, dan kondisi fisikmu akan segera membaik. Jika kamu mengonsumsinya dalam jangka waktu tertentu, masalahmu akan teratasi sepenuhnya. Hadiah bunga yang diberikannya secara tiba-tiba mengejutkan Wen dan teman-temannya. Kamu tahu di bagian mana aku merasa tidak enak badan? Tanya Wen sambil mengerutkan kening, agak kesal karena Zhao Chen telah mendengar percakapannya dengan sahabatnya. Zhao Chen tersenyum dan berkata, setiap bulan saat menstruasi, kamu merasa sangat tidak nyaman. Kamu merasakan nyeri dingin yang tak tertahankan di perutmu dan kamu harus menggunakan botol air panas agar merasa sedikit lebih baik. Selain itu, waktu dan jumlah perdarahan tidak pernah normal. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Wen memotongnya dengan seruan bagaimana kamu tahu semua ini? Pada saat itu, wajahnya tidak menampakkan rasa tidak senang, hanya terkejut. Dia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang menstruasinya yang tidak teratur, kecuali kepada beberapa teman dekatnya. Bagaimana pria aneh ini bisa tahu rahasianya? Ini terlalu aneh. Jangan salah paham, aku bukan orang mesum. Melihat kedua gadis itu curiga, Zhao Chen segera menjelaskan, aku seorang dokter, dan spesialisasiku adalah observasi, mendengarkan, bertanya, dan meraba. Penampilan, suara, dan kondisimu mungkin tampak biasa saja bagi orang biasa, tetapi aku bisa mengetahui masalahmu sekilas. Melihat kedua gadis itu masih tampak ragu, Zhao Chen berkata kepada teman Wen, kamu sembelit, kan? Kamu bisa makan lebih banyak buah kering dengan kandungan minyak tinggi, seperti kacang pinus. Kamu juga bisa memasak bubur dengan biji wijen hitam dan nasi. Jika kamu memakannya secara teratur, itu bisa efektif mengatasi masalahmu.
Kau bisa tahu itu? Mulut gadis itu ternganga kaget. Sama seperti menstruasi Wenwen yang tidak teratur, hanya kerabat dan teman terdekatnya yang tahu tentang sembelitnya. Tentu saja, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Wenwen menatap Zhao Chen sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Kenapa aku merasa kamu terlihat familiar? Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" Temannya juga berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, dia terlihat agak familiar." Tepat saat Zhao Chen hendak mengatakan bahwa mereka salah mengira dia sebagai orang lain, Wenwen berseru dengan gembira. "Ah, aku ingat sekarang, kamu Zhao Chen." "Zhao Chen?" Temannya awalnya terkejut, lalu berseru. "Benar, itu Zhao Chen, persis seperti orang di foto dan video." Zhao Chen tercengang melihat reaksi mereka. Ia tak pernah menyangka kedua gadis ini benar-benar mengenalnya, padahal ia sama sekali tidak mengingat mereka. Lalu bagaimana dengan foto dan video yang mereka sebutkan? Ketika ditanya tentang Zhao Chen, kedua gadis itu tertawa dan menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata mereka mengenal Zhao Chen setelah melihat gosip, foto, dan video tentangnya di internet. Wenwen berkata dengan gembira. "Awalnya, kukira postingan-postingan daring itu cuma bualan. Tapi sekarang aku tahu mereka berkata jujur, sama sekali bukan bualan. Kamu jenius. Kamu bisa tahu tentang Linlin dan penyakitku hanya dengan sekali pandang. Luar biasa." Gadis bernama Linlin itu berkata dengan penuh semangat. Benar sekali. Kemampuan diagnosis melalui observasi ini sungguh luar biasa. Dokter-dokter yang pernah kutemui sebelumnya akan meminta berbagai macam tes atau mengandalkan pertanyaan-pertanyaan ketika aku memeriksa pasien. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu yang bisa mendiagnosis kondisi pasien sekilas dengan presisi seperti itu. Kau membuatku tersanjung. Zhao Chen sedikit malu mendengar pujian itu. Wenwen mengeluarkan ponselnya dan bertanya, "Zhao Chen, bolehkah aku berfoto denganmu? Ini pertama kalinya aku bertemu selebritas." "Aku juga ingin berfoto," kata Linlin. Baiklah. Zhao Chen awalnya ingin menolak, tetapi ekspresi memelas kedua gadis itu membuatnya tak bisa bersikap begitu kejam. Jadi ia tak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Setelah mengambil foto bersama, Wenwen mengeluarkan buku catatan dan pena dari tas tangannya. "Kau ingin aku menuliskan resepnya untukmu?" tanya Zhao Chen sambil mengambil buku catatan dan pena. "Resepnya tidak penting, yang penting tanda tangannya," kata Wenwen. Tidak, resepnya juga sangat penting," kata Linlin, lalu mendekatkan diri ke telinga Wenwen dan berbisik, "Apa kau lupa? Kaligrafi Zhao Chen juga cukup bagus. Kita suruh dia menulis beberapa karakter lagi, nanti tanda tangannya akan lebih berharga." Beberapa garis hitam langsung muncul di dahi Zhao Chen. Ia ingin sekali berkata kepada kedua gadis itu, "Pendengaranku sangat bagus. Aku mendengar semua yang kalian katakan." Ia menggelengkan kepala, tetapi tidak melakukannya. Ia malah menuliskan 2 resep terapi diet di buku catatannya, menandatangani namanya, dan menyerahkannya kepada kedua gadis itu. Meskipun ia tidak meminjam kaligrafi Wu Peng, pinjaman sebelumnya telah memberinya pemahaman yang mendalam tentang kaligrafi. Meskipun tulisannya tidak sebagus Wu Peng, tetap saja jauh lebih indah daripada tulisan orang biasa. "Terima kasih," kata kedua gadis itu dengan penuh rasa terima kasih. "Tidak perlu, saya seorang dokter, ini yang harus saya lakukan," jawab Zhao Chen. Kedua gadis itu akhirnya tenang, dan Zhao Chen mengira masalah sudah selesai. Namun, beberapa pengunjung lain berkumpul dan bertanya, "Apakah Anda Zhao Chen? Dokter kaya dan ajaib dari internet? Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Bisakah Anda mengobati sakit perut saya? Saya sudah menderita sakit perut selama bertahun-tahun. Dokter Zhao, tolong obati saya juga. Saya mengalami serangan asma setiap kali musim berganti, dan saya sudah berobat ke banyak dokter tetapi tidak ada perbaikan. Dan aku tidak tahu apa yang salah denganku. Bisakah kau memeriksaku dan melihat apakah aku punya penyakit tersembunyi?" Bahkan para pelayan dan pemilik toko mie wonton keluar dan memohon kepada Zhao Chen untuk mengobati penyakit mereka. Dan mereka bahkan meminta untuk berfoto bersama. Meskipun banyak orang, Zhao Chen sangat cepat dalam memeriksa pasien. Ia dapat menggambarkan gejala mereka dengan sangat akurat hanya dengan sekali pandang, tanpa perlu menggunakan auskultasi, pemeriksaan, atau diagnosis denyut nadi. Keterampilan diagnostik yang luar biasa ini membuat orang-orang di kedai mie terkesima. Banyak yang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto atau video dan membagikannya di WeChat Moments dan Weibo. Awalnya, popularitas Zhao Chen menurun drastis saat ini. Tetapi karena kejadian saat ia mentraktir orang di kedai mie, ia kembali mendapat banyak perhatian dan mendapatkan gelombang kekaguman baru. 10 menit kemudian, Zhao Chen telah melayani semua orang di kedai mie. Kecepatannya dalam menangani pasien kembali membuat semua orang terkesan. "Dokter Zhao, Anda sudah bekerja keras. Ini, makanlah semangkuk mie." Pemiliknya sendiri yang menyajikan mie wonton kepada Zhao Chen. Mangkuk itu tidak hanya berisi mie dan wonton, tetapi juga potongan besar brisket sapi. Seorang pelanggan tetap berseru, "Wah,
Banyak sekali wonton dan brisket sapinya. Kapan Anda jadi dermawan begini, bos? Pemiliknya, sambil berkaca pinggang, menjawab, semangkuk mie pangsit sandung lamur spesial ini khusus untuk Dr. Zhao. Dr. Zhao, setiap kali Anda datang mulai sekarang, saya akan menyajikan semangkuk besar mie seperti ini, membuat mereka yang tidak sempat memakannya ngiler. Zhao Chen tidak dapat menahan tawa kalau begitu. Terima kasih, bos. Bos itu tersenyum dan melambaikan tangannya, sambil berkata, tidak perlu berterima kasih, tidak perlu berterima kasih. Kalau ada yang harus berterima kasih, itu kamu. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu kapan penyakit lamaku akan sembuh. Meskipun dia belum meminum obat Zhao Chen, sang bos sudah tahu dari pujian semua orang dan berita di internet bahwa keterampilan medis Zhao Chen luar biasa, dan dia sangat yakin dengan resep yang ditulisnya. Pemiliknya berkata dengan penuh harap, cobalah cepat dan lihat apakah mie buatanku enak. Zhao Chen terdiam. Paman, bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Orang-orang mudah salah paham. Meski mengeluh, ia tetap mengambil sepotong brisket sapi dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah mengunyah, ia mengacungkan jempol dan berseru, enak. Bosnya gembira, haha. Makanan Zhang pasti lezat. Setelah makan, Zhao Chen mencoba membayar, tetapi pemilik restoran menolak. Dr. Zhao, saya traktir Anda mie. Bukan hanya hari ini, tapi mulai sekarang, kapanpun Anda datang ke tempat saya untuk makan mie wonton, Anda tidak perlu bayar. Anda pelanggan VIP saya. Tidak dapat menolak ramah tamahan bosnya, Zhao Chen hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah makan malam, Zhao Chen langsung kembali ke hotel. Begitu memasuki kamarnya, terdengar ketukan di pintu. Saat membukanya, ia melihat Fang Yi, Wen Hua, dan Direktur MA. Entah mengapa, ketiganya tampak sangat tidak sehat. Zhao Chen mengantar mereka ke dalam rumah dan bertanya, apa yang terjadi? Jangan sebut-sebut, kita ditipu oleh orang Korea yang tidak tahu malu itu. Kata Direktur MA dengan wajah muram. Zhao Chen terkejut, bukankah kamu berencana menjebak mereka? Kenapa kamu malah menjebak mereka? Fang Yi menggertakkan gigi dan berkata, kita ceroboh. Tak seorang pun dari kita yang menawar. Tapi kita tak pernah menyangka orang-orang Korea itu begitu tak tahu malu sampai mengangkat dayu mereka dan membeli kembali ginseng Taichi. Hah? Zhao Chen terkejut. Mereka bisa menawar barang mereka sendiri? Tapi apa bedanya itu dengan lelang yang gagal? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Fang Yi menjawab, awalnya kami juga menduga begitu. Tetapi kemudian kami mengetahui bahwa orang-orang Korea itu tidak menggunakan nama Taegi Ginseng King Group untuk pelelangan tersebut. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah perusahaan bahan obat Korea untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Meskipun mereka mengklaim bahwa kedua perusahaan itu tidak terkait, itu hanyalah kebohongan. Jika mereka tidak bersekongkol, apakah mereka akan bergaul setiap hari? Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa alasan mereka menawarkan harga tersebut adalah karena mereka tidak ingin ginseng yang merupakan harta nasional Korea itu berakhir di luar negeri dan disia-siakan oleh orang-orang yang tidak tahu nilainya. Sehingga mereka ingin membelinya kembali dengan harga tinggi. Orang Korea ini benar-benar terobsesi menyelamatkan muka. Zhao Chen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan saja mereka membelinya kembali. Siapapun yang punya mata bisa melihat apa yang terjadi. Itu hanya akan membuat mereka jadi bahan tertawaan. Fang Yi berkata, kami yang tahu seluk-beluknya tentu paham apa yang sedang terjadi, tapi orang awam mungkin tidak. Apalagi, demi menyelamatkan muka dan menciptakan sensasi, orang Korea ini langsung menawar harga selangit, yaitu 500 juta, yang mengundang banyak wawancara dari wartawan. 500 juta? Zhao Chen mendecakkan lidahnya takjub. Menurut aturan, balai lelang mengambil komisi 10% dari harga jual akhir setelah pajak. 500 juta? Komisinya saja sudah puluhan juta. Orang Korea ini benar-benar rela mengeluarkan uang demi harga diri. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan muka, kata Fang Yi sambil menggelengkan kepala. Saat ini, media berita domestik dan internasional sedang ramai memberitakan hal ini. Lelang ginseng Taichi pecahkan rekor harga, telah menjadi berita terhangat. Orang-orang Korea ini tidak hanya menyelamatkan muka, tetapi juga memanfaatkan kehebohan ini untuk menarik perhatian. Jika mereka benar-benar mendapatkan gelar ginseng termahal, mereka dapat memasarkan ginseng Taichi sebagai produk kesehatan kelas atas dan menghasilkan uang di dalam negeri bahkan di seluruh dunia. Direktur MA menambahkan, ini bukan hanya soal promosi diri, mereka juga bisa memanfaatkan ini untuk menyerang kita. Saya yakin jika harga transaksi ginseng liar kita tidak melebihi 500 juta, orang-orang Korea itu pasti akan melontarkan komentar-komentar sarkastis. Seperti, ada yang salah dengan pemilihan peringkat Raja Ginseng. Kalau tidak, mengapa Raja Ginseng tidak laku seperti peringkat kedua? Dengan begitu, popularitas Taiji Ginseng mereka akan terdongkrak, sementara reputasi kita dan reputasi peringkat Raja Ginseng akan anjlok. Benar sekali, orang Korea ini jelas-jelas berusaha melampaui kita untuk maju, kata Wen Hua dengan geram. Setelah memikirkannya, Zhao Chen menyadari bahwa itu sangat masuk akal.
Tindakan orang Korea ini mungkin tampak impulsif pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya, mereka telah merencanakannya dengan sangat matang. Jika mereka dapat menggunakan puluhan juta untuk membangun reputasi dan menciptakan merek ginseng kelas atas, maka uang tersebut tidak hanya akan digunakan dengan baik, tetapi juga sangat berharga. Terlebih lagi, mereka dapat menggunakan insiden ini untuk memberikan pukulan telak bagi basis penanaman tanaman obat sang dukun. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Melihat ekspresi serius Zhao Chen, Fang Yi berkata, Ketua Zhao, jangan terlalu khawatir. Orang Korea sudah melakukan apa yang mereka mulai, jadi jangan salahkan kami atas apa yang mereka inginkan. Kami sudah membicarakannya dengan para pedagang jamu. Besok, saat ginseng liar Anda dilelang, semua orang akan berlomba menawar, dan akhirnya, Saudara Wen akan membeli ginseng Tai Chi Anda seharga lebih dari 500 juta. Tentu saja, sama seperti dengan orang Korea, kesepakatan ini palsu. Di pelelangan, Wang Bin telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan membebankan komisi apapun kepada kami. Dan kami bahkan tidak perlu mengeluarkan lebih dari 1 miliar untuk menyelesaikan formalitasnya. Dengan kata lain, kami hanya perlu berpura-pura, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dan kami bisa mengalahkan orang Korea. Wen Hua berkata, Bos Zhao, jangan khawatir. Semua orang sudah sepakat bahwa kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang Korea mencuri perhatian. Kalau tidak, kita para pedagang jamu Tiongkok akan kehilangan muka. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen dengan tegas menolak tidak. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Fang Yi berpikir Zhao Chen terlalu malu untuk mengakuinya. Jadi dia menasihati, Ketua Zhao, orang Korea itu dulunya tidak tahu malu. Untuk menghadapi orang-orang hina, kau harus lebih hina dari mereka. Aku menolak, bukan karena itu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat, kalau kau bisa memikirkan cara ini, apa kau pikir orang Korea itu tidak bisa? Aku yakin mereka sudah menyiapkan rencana cadangan. Kalau kita melakukan ini, mereka pasti akan membuat keributan besar dan menuduh kita curang. Sialan. Beraninya mereka menuduh kita? Merekalah yang memulai penipuan itu duluan, kata Direktur MA dengan geram. Setelah merenung sejenak, Fang Yi berkata, saya pikir kekhawatiran Ketua Zhao bukannya tanpa dasar. Ketidakberdayaan orang Korea Selatan sudah terkenal di dunia internasional, dan kemungkinan besar mereka akan melakukan hal seperti ini. Jika mereka membuat masalah, apapun hasil akhirnya, kita akan menanggung dampak negatif yang besar. Direktur MA berkata, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja dan melihat orang Korea menggunakan metode-metode yang menipu untuk mempromosikan dan mengemas diri mereka sendiri, bukan? Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen menyusun rencana. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia berkata, baiklah, kau tak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Aku jamin ginseng liarku akan laku lebih mahal daripada ginseng Tai Chi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang Korea membuat ginseng Tai Chi terjual dengan harga selangit, yaitu 500 juta. Dalam keadaan normal, ginseng Anda hanya akan dilelang seharga 30 hingga 40 juta, dan tidak akan pernah melebihi 500 juta. Zhao Chen, ceritakan rencanamu kepada kami, dan biarkan kami memberikan saran untuk melihat apakah itu layak. Fang Yi dan dua orang lainnya sangat penasaran dan terkejut. Zhao Chen memilih untuk merahasiakannya. Saya tidak akan memberitahu Anda caranya, tetapi pasti berhasil. Ginseng liar saya pasti akan terjual lebih dari 500 juta, dan uang ini pasti akan masuk ke rekening saya. Bahkan jika orang Korea menyelidikinya, mereka pasti tidak akan menemukan kesalahan apapun. Fang Yi dan dua orang lainnya semakin penasaran, tetapi bagaimanapun mereka bertanya, Zhao Chen menolak untuk mengungkapkan metodenya. Ia bahkan mulai mengabaikan mereka. Berkata, Tuan-tuan, jangan khawatir. Kembalilah dan istirahatlah. Saya juga butuh waktu untuk mengatur dan mempersiapkan diri. Melihat dia berkata demikian, Fang Yi dan dua orang lainnya merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi dan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah mengantar ketiga orang itu pergi, Zhao Chen kembali ke kamarnya, menyalakan komputer, masuk ke forum kultivator menggunakan VPN, dan mengajukan permintaan pembelian di pasar hantu raksasa dengan alias hantu kecil MM. Karena semua orang di forum kultivator menganggap Little Ghost MM sebagai senior yang lebih tua, Zhao Chen menggunakan nada yang dewasa dan canggih untuk menghindari kecurigaan. Dalam postingan pembeliannya, ia menulis saya sangat membutuhkan akar ginseng, dengan persyaratan berikut berusia lebih dari 100 tahun, memiliki kelima karakteristik tersebut, dan berakar lebat.